Cerita dimulai, berlatarkan di sebuah perusahaan. Saat melihat bos yang diam-diam ia sukai selama 4 tahun muncul di dalam lift, gadis bernama Xiaoxin itu langsung merasa sangat gembira. Ia diam-diam bertekad dalam hati untuk memanfaatkan kesempatan baik ini, lalu mengikuti pria itu sampai ke tempat parkir bawah tanah. Melihat Tang Yu bersiap-siap untuk mengemudikan mobil, ia buru-buru mengatakan bahwa mobilnya sedang diservis sejak kemarin dan ingin menumpang mobil Tang Yu agar bisa duduk di kursi penumpang di sampingnya. Tak disangka, Tang Yu malah menyuruhnya menjadi sopir. Tapi karena kakinya terlalu pendek dan tidak bisa mencapai pedal gas dan rem, ia pun terpaksa menyesuaikan kursi sambil melirik kaki panjang Tang Yu. Melihat itu, Tang Yu buru-buru datang membantunya. Kontak fisik yang tiba-tiba membuat Xiaoxin wajahnya memerah dan jantungnya berdebar-debar kencang. Ia takut Tang Yu menyadari sesuatu, jadi segera menginjak pedal gas dan melaju. Namun, belum jauh mereka pergi, ia melihat asisten Gao sedang memperhatikan mobilnya. Ia tidak boleh sampai Tang Yu mengetahui hal ini, jadi ia terus-menerus melihat ke kaca spion dan hampir menabrak dinding. Untung saja Tang Yu dengan sigap mengingatkannya. Setelah kembali ke kantor, Xiaoxin jadi gelisah. Kalau asisten Gao melaporkan kejadian tadi ke Tang Yu, bisa gawat. Maka, keesokan paginya, Xiaoxin membawa sarapan untuk menemui asisten Gao. Asisten Gao tampak kebingungan. "Kenapa kamu membawakan sarapan untukku?" Namun segera ia mengerti maksud Xiaoxin. Tapi sebelum Xiaoxin sempat pergi, Tang Yu muncul. Mengetahui bahwa Xiaoxin datang membawa sarapan untuk asisten Gao, Tang Yu merasa tidak nyaman. Asisten Gao buru-buru menawarkan sarapan itu kepada Tang Yu, tetapi langsung ditolak. Namun, setelah kembali ke kantor, Tang Yu melihat unggahan Xiaoxin di media sosial yang menunjukkan ia bahkan tidak punya uang untuk makan. Saat itu, Tang Yu mulai yakin bahwa Xiaoxin menyukai asisten Gao. Tak hanya itu, saat sedang melakukan wawancara, Tang Yu melihat dari jendela bahwa asisten Gao dan Xiaoxin terlihat akrab. Ia jadi kehilangan semangat untuk wawancara dan langsung menyuruh asisten Gao membawa 2 reporter itu makan siang. Melihat Tang Yu datang, Xiaoxin berniat mengajaknya makan siang, tetapi Tang Yu yang sedang cemburu menolaknya. Tak menyerah, Xiaoxin pergi ke gym karena tahu Tang Yu adalah pelanggan VIP di sana. Ia berharap bisa kebetulan bertemu dengannya. Tak disangka Tang Yu benar-benar datang. Xiaoxin kaget hingga hampir jatuh, tapi Tang Yu dengan sigap menangkapnya. Kesempatan ini digunakan Xiaoxin untuk meminta Tang Yu menjadi produsernya. Tang Yu tidak langsung menolak dan berkata, "Kalau naskahmu cukup bagus, aku bisa carikan produser yang cocok." Tapi Xiaoxin berkata, "Aku tidak butuh orang lain, aku hanya butuh kamu." Mendengar itu, keduanya terdiam. Xiaoxin buru-buru menjelaskan, "Aku ingin kamu jadi produserku karena dari semua orang yang ku kenal, kamu yang paling hebat dan paling dekat denganku. Aku tidak ingin kamu serahkan ke orang lain." Tang Yu yang merasa ini bukanlah jawaban yang ingin ia dengar, langsung menolak. Xiaoxin sampai merendah untuk memohon, tapi tetap saja ditolak. Perasaannya hanya bisa ia curahkan pada sahabatnya. Sahabatnya berkata, "Kalau memang suka, kenapa tidak menyatakan saja?" Tapi Xiaoxin berpikir belum saatnya, tunggu sampai Tang Yu mulai menyukainya dulu. Di sisi lain, Tang Yu sedang digoda oleh Direktur Cendong yang bilang, "Sudah 30 tahun dan masih belum punya pacar, apa kamu mau jomblo seumur hidup?" Ibu Tang Yu juga khawatir. "Anakku sudah sebesar ini tapi masih sendiri." Adik perempuannya, Ding Ding, berkata, "Jangan khawatir, ada seseorang yang menyukainya, hanya saja belum berhasil mendekati." Ibunya penasaran siapa orang itu. Karena belum pernah bertemu, Ding Ding minta bantuan Cendong untuk mencari foto gadis itu. Kebetulan saat itu Cendong sedang bersama Tang Yu. Ia pun mengirim 2 foto, tapi karena sinyal jelek, fotonya tidak terkirim. Ia pergi mencari tempat dengan sinyal bagus dan mengirim ulang. Saat ibunya datang, Ding Ding buru-buru menunjukkan 2 foto. Yang pertama adalah gadis yang disukai kakaknya, yang kedua adalah sahabat dari gadis itu. Ibunya melihat foto pertama, cantik juga. Tapi karena sinyal buruk, foto yang dilihat justru tertukar.
dan dua gadis itu disalahpahami. Ding Ding merasa gadis itu seperti pernah ia lihat. Sore itu, saat ia ke toko baju, ternyata yang menyambut dan menjual barang sangat pandai berbicara, membuatnya membeli banyak pakaian. Ia pun langsung menelepon kakaknya. "Kemarin aku bertemu Mingju, gadis yang kamu suka. Dia sedang menjaga toko temannya." "Yakin itu dia?" tanya Tang Yu. "Tentu saja. Bahkan dia pernah mengunggah foto bersama pria yang tidak terlihat wajahnya. Kamu bisa cek sendiri. Aku bahkan sempat beri komentar." Setelah menutup telepon, Tang Yu membuka akun adiknya dan melihat bahwa gadis itu adalah Xiaoxin. Saat itu juga ia menyadari bahwa pertemuan tak sengaja di lift beberapa waktu lalu mungkin bukan benar-benar kebetulan. Xiaoxin, yang sudah lama diam-diam menyukai bosnya, berusaha memanfaatkan kesempatan dalam lift untuk minta tumpangan. Karena mobilnya sedang di bengkel, ia minta bantuan asisten Gao untuk menutupi kebohongan ini. Tang Yu, yang pernah ditipu sebelumnya, sempat ragu, tetapi kali ini mungkin memang benar. Sayangnya si bodoh asisten Gao malah membongkar kebohongan lama juga. Saat itulah Tang Yu mulai paham, tapi Xiaoxin keburu panik karena kebohongannya terbongkar dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ia bahkan tak sadar lift sudah sampai. Tak disangka Tang Yu justru mengundangnya lebih dulu, dan akhirnya ia pun berhasil duduk di samping orang yang ia cintai. Tang Yu terkejut melihat Xiaoxin duduk di kursi penumpang mobilnya. Tatapannya tak pernah lepas darinya. Mumpung hanya berdua, Xiaoxin kembali membicarakan keinginannya agar proyek naskahnya diadaptasi. Namun, Tang Yu kembali menolak dengan alasan unsur fantasinya terlalu banyak. Adaptasi seperti itu membutuhkan keahlian teknis dan pengalaman yang matang. Meskipun ditolak, Xiaoxin tidak berkecil hati. Ia langsung menelepon kepala redaksi dan meminta izin untuk bergabung ke tim produksi film, guna menambah pengalaman. Keesokan harinya, Xiaoxin kembali ke kantor dengan membawa sarapan. Begitu melihatnya, asisten Gao buru-buru menenggak teh terakhirnya dan hendak kabur. Tapi langsung dicegat Xiaoxin dan disuruh duduk. "Kenapa kamu tegak menjual aku kemarin? Kamu enggak merasa bersalah?" tanya Xiaoxin. Asisten Gao menjawab, "Karena kemarin di dalam lift, Tang Yu bertanya tentang sarapan yang kamu bawakan. Aku harus jawab jujur, lagi pula kita memang tidak ada hubungan apa-apa." Setelah mendengar penjelasan itu, Xiaoxin agak lega. Namun ia penasaran dan bertanya, "Menurutmu, Tang Yu menyukai aku enggak?" Asisten Gao berpikir lama tapi tetap tidak bisa memberikan jawaban pasti. Tanpa sempat memberitahu Tang Yu, Xiaoxin pergi ke lokasi syuting untuk belajar. Di sisi lain, saat pulang ke rumah, Tang Yu mendapati ada sebuah kotak di tempat parkir pribadinya. Saat dibuka, ternyata isinya seekor anak kucing. Karena tidak tahu milik siapa, ia pun membawanya pulang. Tak disangka, kucing inilah yang secara tak terduga mempererat hubungan antara dia dan Xiaoxin. Malam itu, saat pulang ke rumah, Tang Yu mendapati rumahnya berantakan akibat ulah si kucing kecil. Bahkan tangannya sampai dicakar. Tang Yu teringat bahwa Xiaoxin pernah memelihara kucing, ia pun meneleponnya. Kalau dicakar kucing, harus gimana? Mendengar itu, Xiaoxin langsung meninggalkan sutradara yang sedang tertarik pada naskahnya dan segera bergegas ke rumah Tang Yu. Saat melihat tangannya terluka cukup parah, Xiaoxin langsung membantu mengobati lukanya. Dari situ, ia tahu bahwa kucing ini adalah hewan yang baru diadopsi Tang Yu dan masih perlu divaksin dan diperiksa. Namun, saat Xiaoxin hendak pulang dan mengganti sepatu, ia melihat ada sepasang sandal perempuan di lemari sepatu Tang Yu. Hal itu membuat perasaannya jadi tidak enak. Saat menunggu lift, ia akhirnya bertanya, "Tadi aku lihat ada sandal perempuan di rumahmu. Kamu punya adik perempuan, ya?" Tang Yu menjawab iya, dan barulah Xiaoxin merasa lega. Ternyata sang pria idaman masih lajang. 4 tahun lalu, saat baru menandatangani kontrak dengan agensi Shiguang, Xiaoxin langsung jatuh hati pada Tang Yu di pandangan pertama. Benih cinta itu terus tumbuh dalam diam. Selama 4 tahun ini, ia selalu memperhatikan Tang Yu dari kejauhan. Waktu itu, Tang Yu juga sempat menyukai seseorang bernama Mingju, yang tak lain adalah sahabat Xiaoxin sendiri. Untungnya, Mingju tidak tertarik dan kini sudah menikah, membuat Xiaoxin merasa bahwa kesempatannya akhirnya datang.
Setelah memeriksakan kucing itu dan tahu kondisinya sehat, Xiaoxin mengajak Tang Yu untuk membawanya vaksin. Saat itu ia menyadari bahwa Tang Yu ternyata takut jarum suntik. Ia pun diam-diam ingin mengabadikan momen langka ini. Namun Tang Yu melarang keras. Setelah selesai, ia menyuruh Xiaoxin menghapus fotonya. Xiaoxin pura-pura berkata, "Tapi aku belum sempat foto." Tang Yu baru sadar kalau ia telah dibohongi. Sebagai balasan, ia menghadiahkan kucing itu untuk Xiaoxin. Namun keesokan harinya, asisten Gao melaporkan bahwa ada orang yang diam-diam memotret Tang Yu dan Xiaoxin saat membawa kucing ke klinik. Tang Yu tidak terlalu memedulikannya, dibandingkan dengan kabar lama yang menyebar soal hubungan asmaranya dengan artis Zhou. Dan sampai masuk trending topik, ia sekarang jauh lebih tenang. Ia hanya berkata, "Biar mereka klarifikasi sendiri, jangan paksa aku muncul publik." Dari caranya menghadapi dua situasi itu, jelas terlihat bahwa perasaan Tang Yu mulai berubah. Sementara itu, Xiaoxin mulai curiga dan berdiskusi dengan sahabatnya. Mana ada bos yang dicakar kucing lalu minta tolong pegawai biasa. Lagi pula, aku lihat sendiri ada sandal perempuan di rumahnya. Tapi dia buru-buru jelasin ke aku. Ia pun mulai bertanya-tanya, mungkinkah Tang Yu juga menyukainya? Merasa bahwa 4 tahun penantian sudah cukup. Keesokan harinya, Xiaoxin mengenakan gaun merah yang elegan dan sepatu hak tinggi, bersiap untuk menyatakan perasaannya. Ketika Tang Yu pulang kerja dan melihat penampilannya yang cantik luar biasa, ia langsung menyuruh sekretaris di pintu untuk pulang lebih awal. Xiaoxin lalu menyuruh asisten Gao pergi juga, dan setelah semua siap, ia bertanya, "Kamu tahu aku suka kamu, kan?" Tak disangka Tang Yu langsung menebak isi hatinya. "Sudah menyukai aku sejak 4 tahun lalu, ya?" Tapi Xiaoxin pura-pura menyangkal, "Nggak lama kok, cuma beberapa bulan ini aja." Lalu ia menambahkan, "Lagian kamu tampan dan kaya, kalau aku suka kamu juga hal yang wajar." Xiaoxin memberanikan diri bertanya, "Kalau begitu, bolehkah aku jadi pacarmu?" Namun jawaban Tang Yu benar-benar mengejutkan. "Kita tidak cocok." Xiaoxin tidak bisa menerima penolakan seperti itu. Ia mundur 2 langkah lalu berkata, "Kalau memang tidak suka aku, bilang saja terus terang. Kenapa harus beralasan tidak cocok? Buat apa bersikap sopan?" Setelah mencintai dalam diam selama 4 tahun, akhirnya ia mendapatkan jawaban. Tapi bukan jawaban yang diharapkannya. Setelah berpikir sejenak, Xiaoxin kembali lagi dan bertanya, "Kalau kamu nggak ada perasaan, kenapa waktu dicakar kucing kamu malah nelpon aku? Bukankah itu bikin aku salah paham? Aku kira kamu punya perasaan juga." Xiaoxin tak rela. Ia ingin ada penjelasan yang jelas untuk semua tahun-tahun yang sudah ia lalui. Dalam kondisi Tang Yu lengah, Xiaoxin memeluk lehernya dan langsung menciumnya dengan penuh keberanian. Tindakan mengejutkan itu membuat Tang Yu bingung tak bisa berkata-kata. Sementara di luar, asisten Gao juga melongo tak percaya. Siapa sangka gadis lembut seperti Xiaoxin ternyata punya sisi berani seperti itu. Tang Yu akhirnya berdiri terpaku, tidak melawan, hanya terdiam. Baru setelah Xiaoxin pergi, ia sadar kembali dan menyuruh asisten Gao segera menelepon Xiaoxin, khawatir gadis itu akan melakukan hal nekat karena ditolak. Tapi saat ditelepon, Xiaoxin menjawab dengan nada santai, "Dia nggak sepenting itu buat aku." Lalu langsung menutup telepon. Jawaban itu membuat harapan Tang Yu pupus. Ia segera memerintahkan asisten Gao agar tidak menceritakan kejadian barusan kepada siapapun. Tentu saja asisten Gao memahami maksudnya. Meski mulutnya berkata santai, Xiaoxin sebenarnya sangat sakit hati. Ia memandangi dinding penuh foto Tang Yu di kamarnya, lalu dengan marah mencopot semuanya. Di saat bersamaan, ibunya menelepon untuk menjodohkannya dengan 3 calon pria. Tapi Xiaoxin yang baru saja patah hati, tentu saja tidak tertarik dan langsung menolak. Tak lama kemudian, Xiaoxin menerima telepon dari sutradara Lu Jihang yang ingin membeli hak cipta novel miliknya. Kali ini, Xiaoxin tidak ragu dan langsung menyetujui. Novel itu sudah berada di agensi Shiguang selama 4 tahun namun tak pernah difilmkan. Berkali-kali ia memohon pada Tang Yu tapi selalu ditolak. Kini ia tak ingin menunggu lebih lama. Begitu masa kontraknya berakhir, ia segera akan menandatangani perjanjian baru dengan sutradara Lu Jihang. Sementara itu, Tang Yu yang telah menolak Xiaoxin pun tidak merasa lebih baik.
ia terus-menerus minum alkohol untuk melupakan dan diam-diam memantau aktivitas media sosial Xiaoxin. Semua ini diamati oleh Direktur Chen yang berkata, "Kamu punya perasaan pada dia, tapi kenapa kamu tolak pengakuan cintanya? Dia bahkan sudah berani menyatakan cinta lebih dulu. Kamu pikir kamu siapa?" Sebenarnya sejak Xiaoxin pergi, Tang Yu sudah menyesal. Keesokan harinya, Tang Yu menyuruh asisten Gao mengatur kunjungan ke lokasi syuting film. Alasan resminya adalah untuk meninjau produksi, padahal tujuannya adalah ingin bertemu Xiaoxin. Menyadari kesempatan untuk balas dendam telah tiba, Xiaoxin langsung berdiskusi naskah dengan sutradara sambil menyisipkan sindiran-sindiran halus lewat karakter dalam cerita. Semuanya ditujukan kepada Tang Yu. Meskipun Tang Yu tahu dirinya yang sedang disindir, ia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, Xiaoxin bercerita tentang semua kejadian pada sahabatnya. Dari cara bicara dan ekspresinya, sang sahabat tahu bahwa Xiaoxin sebenarnya belum bisa benar-benar melepaskan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba muncul gadis yang dulu pernah membeli baju di toko mereka. Gadis itu dikenal sebagai sosialita kaya raya dan langsung memilih banyak baju tanpa ragu. Tapi begitu melihat tagihan yang lebih mahal dari sebelumnya, ia langsung curiga dan menuduh mereka sengaja menaikkan harga. Pelayan menjawab, "Barang kami semuanya buatan desainer, harga sangat wajar." Kesal, gadis itu lalu keluar toko dan menelepon kakaknya. "Minzu, yang kamu suka itu memperkenalkan aku ke tempat ini. Semua barang mahal banget, seolah-olah mau nguras aku." Tapi sang kakak malah berkata, "Biar saja dia nguras kamu. Aku tetap berhutang banyak padanya." Gadis itu, yang ternyata bernama Tang Dingding, langsung paham maksud sang kakak. Ia harus membantu kakaknya memenangkan hati Xiaoxin kembali. Tang Dingding pun segera mengeluarkan kartu hitamnya. Xiaoxin kaget bukan main. Baru saat Dingding memperkenalkan diri, "Aku Tang Dingding, adik perempuannya Tang Yu." Barulah semuanya menjadi jelas. Tang Yu telah menolak cinta Xiaoxin dan Xiaoxin pun memutuskan untuk benar-benar move on. Ia langsung mengatur pertemuan dengan sutradara Lu Jihang dan resmi menjual hak cipta novelnya. Mereka berdua merasa sayang tidak bertemu lebih awal dan akhirnya mengobrol sampai malam. Kebetulan, Direktur Chen dan Tang Dingding sedang makan malam di tempat yang sama dan melihat mereka bersama. Setelah kembali, Direktur Chen segera mencari Tang Yu. "Kemarin aku lihat Xiaoxin makan malam dengan teman kuliah kita, Lu Jiang." Perkataan ini langsung mengingatkan Tang Yu bahwa asisten Gao baru saja melaporkan bahwa Xiaoxin tidak akan memperpanjang kontraknya. Tang Yu langsung memerintahkan untuk memanggil Xiaoxin. Namun asisten Gao berkata dia sudah menemukan produser untuk memfilmkan novelnya. Kalau dipikir-pikir pasti Lu Jiang itu. Mereka dulu di kampus musuhan berat, tapi sekarang malah kerja bareng. Tang Yu pun sadar, kali ini ia benar-benar bertemu saingan berat. Bagian selanjutnya dari novelnya akan diserahkan pada Direktur Chen untuk difilmkan. Saat kabar itu menyebar, kantor pun jadi ramai. Semua orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Direktur Chen itu? Setelah rapat, Tang Yu memanggil Xiaoxin ke kantornya. Sebenarnya sejak menolak cinta Xiaoxin, ia langsung menyesal. Ia ingin membicarakan perpanjangan kontrak. Karena itulah satu-satunya cara agar Xiaoxin tetap berada di sisinya. Namun Xiaoxin menolaknya dengan tegas. "Hak cipta itu milikku. Aku mau kasih ke siapapun terserah. Aku butuh uang dan kamu tahu itu." Xiaoxin berdiri hendak pergi, tapi Tang Yu menahannya. "Kau berikan hak cipta itu ke siapapun, tetap tak akan lebih buruk daripada memberikannya ke aku." Kalimat itu membuat hati Tang Yu serasa dibekukan. Ia segera menyuruh asisten Gao untuk mencari tahu kepada siapa Xiaoxin menjual hak cipta tersebut. Asisten Gao menjawab bahwa sepertinya dijual ke seseorang bermarga Lu. Tang Yu langsung tahu siapa orang itu. Saat makan siang dengan asisten, Tang Yu secara tak sengaja melihat Xiaoxin makan bersama sutradara Lu Jihang. Begitu bertemu, mereka langsung berseteru. Sutradara Lu Jihang memulai duluan, "Hak cipta novel Xiaoxin sebentar lagi akan jadi milikku." Xiaoxin yang melihat situasi makin panas, buru-buru pamit dan pergi. Sayangnya, Xiaoxin memperlakukan Tang Yu seolah ia tak ada. Sikap sombong dari sutradara Lu Jihang makin membuat Tang Yu muak. Ia bahkan kehilangan selera makan dan melampiaskan kekesalannya pada asisten Gao. Ia mulai menyalahkan sang asisten karena keterlambatan kirim dokumen.
memotong seluruh uang lembur bulan depan. Lalu ia mengkritik kotak hadiah buatan asisten Gao dan kembali memotong semua uang lembur untuk bulan berikutnya. Belum cukup, ia mengeluh tanaman di kantornya layu, padahal menurut asisten Gao hanya agak menguning dan menuduh standar kerjanya menurun. Memotong gaji lembur untuk kuartal berikutnya. Asisten Gao benar-benar apes. Di tengah kekacauan itu, Xiaoxin datang, bukan hanya untuk mundur dari proyek yang sedang berjalan, tapi juga mengajukan surat pengunduran diri. Tang Yu kaget dan marah. Ia yakin Xiaoxin mundur demi sutradara Lu Jihang dan tak mau menerima alasan apapun. Namun Xiaoxin hanya menjawab, "Kau sendiri juga terlihat tidak baik-baik saja." Perkataan itu menyayat hati Tang Yu, tapi ia masih tidak mau melepaskan Xiaoxin. Ia mengejar Xiaoxin hingga ke parkiran bawah tanah dan berkata, "Kalau kamu menandatangani kontrak dengan Shi Guang, proses syuting bisa dimulai segera. Kamu bisa ajukan syarat apapun. Aku bahkan bisa jadi produser untukmu." Itulah hal yang dulu selalu diimpikan Xiaoxin. Tapi sekarang, meski impian itu datang dari mulut Tang Yu sendiri, ia menolaknya. "Mungkin kamu belum pernah baca novelku. Kamu juga tak pernah benar-benar ingin mengerti duniaku. Dulu saat aku minta kamu jadi produser, lupakan saja. Anggap aku tak pernah bilang." Tang Yu merasa sudah melakukan semua yang bisa, tapi tetap gagal mempertahankannya. Setelah pulang ke rumah, ia mengambil novel Mimpi Untukmu karya Xiaoxin dan mulai membacanya. Saat itulah ia teringat, setengah tahun lalu ia pernah minta Xiaoxin bantu mendekati Minju. Demi dia, Xiaoxin tidak menolak, bahkan memberinya novel tulisannya. Namun sampai sekarang, Tang Yu tak pernah membukanya. Baru saat ini ia membaca pesan yang ditinggalkan Xiaoxin di dalamnya dan penyesalan pun menghantam dirinya. Betapa bodohnya ia. Sementara itu, Xiaoxin sudah sepakat dengan sutradara Lu Jihang untuk bergabung dalam proyek bulan depan. Sebelum resmi keluar dari perusahaan, ia ingin pamit langsung kepada Tang Yu. Ia mengeluarkan surat pengunduran diri dari tas dan meletakkannya di meja Tang Yu. "Waktu ini memang tidak cocok untukku. Lagi pula hubungan kita juga jadi canggung," katanya. Tang Yu tak mengatakan apa-apa, jadi Xiaoxin pun bersiap pergi. Namun sebelum sempat keluar, Tang Yu memegang lengannya. "Kau sudah menolakku. Bukankah lebih baik kalau aku menjauh?" Xiaoxin bertanya. "Apa kamu suka diganggu terus-menerus?" Tang Yu akhirnya menyadari ia telah menolak perasaannya, tapi tetap ingin mempertahankannya di sisi. Xiaoxin tak ingin seperti itu. Ia mencoba melepaskan diri, tapi Tang Yu malah menariknya ke dalam pelukan. "Aku tidak ingin kau pergi," katanya. Baru ketika Xiaoxin berkata, "Kau menyakitiku," barulah Tang Yu melepaskannya. "Kau bilang kau menyukaiku, tapi belum sampai setengah bulan kau sudah bisa melepaskan." Menyadari semua sudah terlambat, Tang Yu hanya bisa melepaskannya dengan hati hancur. Xiaoxin pergi tanpa sedikit pun keraguan, meninggalkan Tang Yu tenggelam dalam penyesalan karena telah menolak cinta Xiaoxin di awal. Sesampainya di rumah, ia bahkan belum makan banyak, ibunya sudah mulai menekannya soal jodoh. "Kamu sudah hampir 30. Tahun ini, bagaimanapun juga harus bawa pacar pulang." Tang Dingding menenangkan ibunya, "Jangan khawatir, kakak sudah punya cewek yang disukai. Ibu bahkan sudah lihat fotonya." Mendengar itu, sang ibu langsung semangat dan mendesak agar perempuan itu segera diajak ke rumah. Tapi semua itu belum pasti. Agar tidak terus ditanya, Tang Yu buru-buru mengatakan bahwa ia sudah kenyang dan langsung pergi. Merasa kesal dan tidak tenang, Tang Yu mencari Direktur Chen untuk minum bersama melepas stres. Direktur Chen menasihatinya, kalau memang suka ya harus berani ambil inisiatif. Lagi pula dia sudah mengundurkan diri, kamu tunggu apa lagi? Meskipun dia kabur ke bulan, kamu harus siap naik roket buat ngejar. Meski diberi petunjuk, Tang Yu yang belum pernah mengejar perempuan jadi bingung harus mulai dari mana. Saat sedang galau, dia melihat status di media sosial Xiaoxin, tampak Minju mengirimkan angpau digital padanya. Tiba-tiba Tang Yu mendapat inspirasi dan mulai mengirimkan banyak angpau ke Xiaoxin, berharap bisa memohon maaf dan mendapat pengampunan darinya. Tapi Xiaoxin melihat semua itu tanpa bergeming. Ia tak menyentuh satu pun. Tang Yu tetap tak menyerah dan meneleponnya. Begitu melihat siapa yang menelepon, Xiaoxin langsung menutup telepon.
Tapi Tang Yu terus menelepon berkali-kali sampai akhirnya Xiaoxin mengangkat. Xiaoxin bingung, siapa juga yang sengaja nyari-nyari orang cuma buat dimaki? Tang Yu merasa Xiaoxin kini seperti landak. Mau didekati pasti kena duri. Aku sudah atur semuanya, kalau kamu cuma mau marah-marah cari orang lain saja. Aku nggak ada waktu buat buang-buang, kata Xiaoxin dingin. Tang Yu mengeluh, kok susah banget sih buat baikan? Tanpa disangka, Xiaoxin sudah mulai bekerja di studio milik sutradara Lu Jihang. Segala usaha Tang Yu terasa sia-sia. Akhirnya, untuk bisa tetap berhubungan dengan Xiaoxin, ia memutuskan untuk berinvestasi dalam novel Mimpi Untukmu. Begitu mendengar kabar ini, Xiaoxin langsung datang menemuinya. Dulu waktu novelnya masih di Sugyang, kamu diam saja. Sekarang aku mau pergi, malah kamu tiba-tiba mau invest. Sebenarnya maksudmu apa? Bukankah kamu suka uangku? Jawab Tang Yu dengan nada getir. Suasana jadi canggung, untung saja kedatangan sutradara Lu Jihang memecah ketegangan. Karena akan bekerja sama, mereka pun harus makan bersama demi menjalin hubungan baik. Saat duduk makan, Tang Yu membawa menu dan menyerahkannya pada Xiaoxin. Memintanya memilih makanan favorit. Tapi sutradara Lu Jihang langsung merebut menu itu dari tangannya. Jangan susahkan dia. Sikap ini membuat Tang Yu sangat kesal. Kesempatan untuk menunjukkan perhatian pada Xiaoxin direbut begitu saja. Ia merasa seolah-olah direndahkan, apalagi saat sutradara Lu Jihang berkata, dulu tidak suka, bukan berarti sekarang juga tidak suka. Ucapan itu jelas tertuju pada Xiaoxin, namun Xiaoxin berpura-pura tak mendengar dan duduk tenang di sebelah sutradara Lu Jihang. Tang Yu makin tidak nyaman. Usai makan, ia berusaha bicara empat mata dengan Xiaoxin, tapi baru mengucap 2 kalimat. Lu Jihang datang mengganggu lagi. Setibanya di rumah, Tang Yu terus memikirkan kedekatan Xiaoxin dan sutradara Lu Jihang siang tadi. Ia makin bingung bagaimana caranya merebut kembali hati Xiaoxin. Untungnya sang adik membawa kabar baik, Xiaoxin ingin membeli rumah. Setelah keluar dari perusahaan, Xiaoxin memang ingin punya tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja barunya. Tak disangka, Xiaoxin justru menceritakan hal ini langsung kepada adik Tang Yu. Untuk memperbaiki hubungan, Tang Yu meminta bantuan adiknya untuk mencarikan rumah dengan harga terjangkau untuk Xiaoxin. Tapi sebenarnya semua ini sudah direncanakan Tang Yu. Ia sengaja ingin tinggal dekat agar bisa lebih mudah mendekati Xiaoxin. Meskipun Xiaoxin sama sekali tidak tahu dan malah memuji betapa bisa diandalkannya adik Tang Yu, Ding Ding, yang berhasil menemukan rumah itu dalam waktu kurang dari seminggu. Saat Xiaoxin sedang membereskan barang-barang pindahan, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Karena terlalu sibuk, ia mengira itu kurir pengantar barang. Begitu orang itu letakkan barang, baru terlihat jelas. Itu adalah Tang Yu. Ia hanya meminum setengah botol air minum milik Xiaoxin, dan Xiaoxin spontan mendorongnya hingga jatuh ke sofa. Kontak fisik mendadak itu membuat wajah Xiaoxin merah padam. Sebenarnya air itu adalah sisa minuman Xiaoxin. Setelah itu Tang Yu masuk ke kamar mandi. Awalnya Xiaoxin pikir dia hanya ingin mengeringkan baju basahnya. Tapi ternyata Tang Yu mengambilkan es batu dan handuk untuk membalut pergelangan tangan Xiaoxin yang terkilir akibat dorongan tadi. Perhatian mendadak itu membuat hati Xiaoxin jadi tak karuan. Melihat wajah tampan Tang Yu, ia menelan ludah tanpa sadar. Baru ketika Tang Yu menoleh, ia langsung menahan diri dan mengingatkan dirinya untuk tetap waras. Ini cuma laki-laki ganteng doang, jangan lemah. Tang Yu melihat reaksinya dan menyerahkan handuk padanya. Aku harus pergi, masih ada urusan. Ia khawatir kalau terlalu lama tinggal dirinya tak bisa mengendalikan perasaan dan melakukan hal-hal yang tak seharusnya. Sore itu, Ding Ding datang berkunjung untuk merayakan pindahan Xiaoxin. Tapi sebelum masuk rumah, ia sudah melihat mobil kakaknya Tang Yu di garasi. Saat ia baru sampai, benar saja, ia bertemu langsung dengan kakaknya di depan rumah. Tang Yu yang melihat adiknya muncul jadi gelisah. Ia buru-buru menutup pintu dan berusaha kabur, tapi dicegat oleh Ding Ding. Kakak ada di sini? Saat itu juga Xiaoxin baru sadar bahwa ia ternyata adalah tetangga baru Tang Yu. Rumah yang baru dibelinya ternyata berada tepat di sebelah rumah Tang Yu. Padahal rumah besar dan villa ada banyak, tapi entah kenapa rumah inilah yang diberikan. Ding Ding dengan cepat menyadari maksud tersembunyi sang kakak. Sejak ia bilang bahwa Xiaoxin ingin beli rumah,
Malam itu juga Tang Yu langsung menelepon kakak sepupunya yang menjual properti dan membeli 2 unit sekaligus, tanpa memberitahu Ding Ding. Semua itu demi bisa tinggal dekat dengan Xiaoxin. Bahkan Ding Ding sendiri tidak menyangka bahwa demi mengejar wanita, kakaknya tega membohongi adik kandungnya sendiri. Tanpa ragu, Ding Ding langsung menceritakan semuanya kepada Xiaoxin. "Kokokku pindah rumah gara-gara kamu. Dia sedang mengejarmu, tahu." Tapi Xiaoxin tidak terlalu ambil pusing. Bahkan saat pesta syukuran rumah barunya, ia tidak mengundang Tang Yu. Semua orang bersenang-senang, hanya Tang Yu yang makan steak sendirian, merasa hambar dan murung. Sambil memeluk pot kaktus, ia tetap sempat memberikan tanda suka pada unggahan Xiaoxin di media sosial dan merencanakan untuk menemuinya setelah semua orang pulang. Sayangnya, adik perempuannya yang sudah mabuk tak mau pulang, malah terus bertanya apakah ia memang sedang mengejar Xiaoxin. Tang Yu akhirnya tak bisa menyembunyikan lagi. "Xiaoxin sepertinya tidak menyukai aku," katanya pelan. Kalimat itu tepat menusuk titik lemahnya sendiri. Ia mulai merasa adiknya benar-benar tidak bisa diandalkan. Akhirnya ia mengusir Ding Ding keluar dari rumah. Setelah adiknya pergi, Tang Yu memberanikan diri mengetuk pintu kamar Xiaoxin. Tapi tak ada jawaban. Ia pun menelepon. "Aku cuma mau bicara, tolong buka pintunya, aku nggak akan masuk." Namun, dalam pandangan Xiaoxin, ini bukan pertama kalinya ia disakiti oleh Tang Yu. Luka terdalam di hatinya masih belum sembuh. Untuk menunjukkan ketulusannya, keesokan paginya Tang Yu bangun lebih awal dan memasak telur goreng untuk sarapan. Berkali-kali mencoba, tapi bentuknya tetap tidak bagus. Ia lalu menelepon asisten Gao dan berkata, "Hari ini kamu tidak perlu bawakan sarapan, aku sudah siapkan sendiri." Asisten Gao sampai bingung dengan tingkah aneh atasannya. Setelah selesai, Tang Yu berdiri di depan pintu, mengintip dari celah, berharap bisa bertemu Xiaoxin. Begitu mendengar suara pintu terbuka, ia segera merapikan pakaiannya dan keluar. Tepat saat itu, Xiaoxin juga keluar. Tapi Xiaoxin sama sekali tidak memperhatikannya. Tak menyerah, Tang Yu mengejar masuk ke dalam lift dan menyerahkan sarapan buatannya sendiri. Melihat Xiaoxin menerima bungkusan itu, Tang Yu langsung berkata dengan jujur, "Aku ingin mengejarmu." Sekarang giliranku yang bilang. Xiaoxin terkejut. "Dulu kamu bilang kita tidak cocok, lalu sekarang maksudmu apa?" "Apa aku tidak boleh menyesal?" ujar Tang Yu. Tapi Xiaoxin tidak tersentuh sama sekali. "Aku bukan orang yang bisa kamu panggil dan usir seenaknya." Ucapannya membuat Tang Yu kehilangan muka sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, saat menghadiri pesta, Xiaoxin kembali dibuat kesal. Dari mulut Ding Ding ia mendengar, "Kakakku punya level suka. Kalau suka sama artis ya suka 5 poin. Kalau sudah 6 poin berarti dia akan mulai bergerak." Xiaoxin semakin sedih. Tang Yu bisa saja menyukai Minju sampai 6 poin, sementara dirinya hanya jadi pelarian. Ia pun makin banyak minum dan akhirnya menangis sendiri di lorong. Di saat yang sama, Tang Yu menerima telepon bahwa Xiaoxin dan Ding Ding sedang mabuk di bar. Ia langsung datang dan menemukan keduanya dalam kondisi setengah sadar. Karena tidak bisa mengurus 2 orang sekaligus, ia menyerahkan Ding Ding ke Direktur Chen lalu membawa Xiaoxin pulang. Setelah susah payah memasukkannya ke mobil, saat ia sedang memasangkan sabuk pengaman, Xiaoxin mendadak memeluk lehernya dan bertanya, "Kamu beneran Tang Yu?" Tang Yu terdiam sejenak. "Aku ini palsu," jawabnya bercanda. Sesampainya di apartemen, Tang Yu bingung karena tidak tahu kode masuk rumah Xiaoxin. Dengan setengah sadar, Xiaoxin memasukkan kode pintunya. Setelah itu, Xiaoxin tak melepas tangannya, malah kembali memeluk lehernya dan berkata, "Aku punya rahasia mau diceritain ke kamu." Tapi detik berikutnya dia berubah pikiran. "Tebak dulu, kalau kamu bisa nebak separuh, aku kasih tahu sisanya." Tang Yu pun menjawab, "Mungkin kamu suka setengah bagian dari aku." Tapi belum sempat Xiaoxin menjawab, dia sudah tertidur pulas. Saat itu Tang Yu sadar bahwa Xiaoxin masih mencintainya. Pagi harinya ia kembali mengetuk pintu kamar Xiaoxin. Xiaoxin yang masih kebingungan karena mabuk semalam, heran bagaimana Tang Yu bisa ada di rumahnya, bahkan menyiapkan sarapan. "Kamu tahu dari mana kode rumahku?" tanyanya curiga. Tang Yu mengalihkan pembicaraan dengan menyodorkan sumpit. "Makan dulu ya." Ia lalu mengingatkan,
Semalam kamu bilang punya rahasia untukku. Apa itu? Tapi Xiaoxin jelas tidak akan membocorkannya. Ia sudah mencintai Tang Yu selama 4 tahun. Tang Yu pun memanfaatkan momen ini untuk jujur. Dulu aku kejar Minju karena desakan keluarga. Kebetulan Chen Dong bilang aku cocok sama dia. Jadi dijodohkan. Tapi sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar suka padanya. Bahkan saat dia menikah, aku tidak merasa sedih. Tapi waktu kamu pergi dari sisiku, aku merasa sangat tidak nyaman. Xiaoxin tidak mengerti kenapa Tang Yu tiba-tiba berkata jujur seperti itu. Tang Yu menambahkan, mulai sekarang apapun yang kamu ingin tahu, aku akan bicara terus terang. Ucapannya terdengar tulus. Xiaoxin tak tahu harus bereaksi seperti apa dan akhirnya hanya menyuruhnya pergi dulu. Sebelum pergi, Tang Yu berpesan, jangan pakai tanggal lahirmu sebagai kode sandi rumah. Enggak aman. Saat itu ia merasa bahwa hubungan mereka perlahan-lahan mulai membaik. Bahkan ketika sedang dinas keluar kota, Tang Yu tetap melaporkan kegiatannya kepada Xiaoxin. Ia pergi bersama Chen Dong selama beberapa hari dan merasa sangat menyenangkan karena memiliki seseorang untuk dirindukan. Namun, perasaan hangat itu langsung terganggu ketika ia menerima pesan dari adiknya. Seseorang memotret Xiaoxin dan Lu Jihang sedang menonton film bersama. Hal ini membuat Yu merasa cemas. Bagaimanapun juga mereka bekerja bersama dan sering berinteraksi. Hari itu mereka bahkan pergi bersama untuk memilih pemeran utama wanita. Baru saja naik mobil, Xiaoxin menerima pesan dari Ding Ding. Apa sutradara Lu Jihang sedang mengejar kakak Xiaoxin? Xiaoxin pun heran mengapa tiba-tiba ditanya begitu. Pasti ada sebabnya. Ia langsung mengirimkan amplop merah secara online kepada Ding Ding sambil berkata, anak kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa. Saat memilih pemeran utama wanita, mereka bertiga sampai kelelahan karena tak ada satupun yang cocok. Sia-sia rasanya pergi jauh-jauh. Tapi saat akan pulang, sutradara Lu Jihang justru melihat seorang gadis yang cocok. Segar, unik, sangat pas untuk peran utama dalam film Mimpi Untukmu. Ia langsung mengejarnya untuk menyapa. Xiaoxin pun buru-buru ikut mengejar dan bertanya, kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan kamu tertarik padanya? Xiaoxin kemudian menjelaskan bahwa gadis itu bukan aktris, melainkan adik perempuan Tang Yu. Namun, sutradara Lu Jihang tetap tidak menyerah. Baginya, menemukan pemeran yang cocok untuk naskah seistimewa ini sangat langka. Ia ingin mendengar langsung pendapat dari Ding Ding. Tepat saat itu, Tang Yu muncul. Saat tahu sutradara Lu Jihang ingin adiknya bermain sebagai pemeran utama, yang mengejutkan semua orang adalah Tang Yu tidak keberatan. Selama itu pekerjaan yang dia sukai, saya akan mendukungnya, katanya. Bahkan menambahkan bahwa ia akan mengizinkan Ding Ding membawa serta investasinya untuk proyek itu. Dalam perjalanan pulang, Ding Ding bertanya, Kak, kamu beneran suka Xiaoxin? Ya? Kalau enggak, kenapa repot-repot kejar dia? Tang Yu pun mengangguk dan menyuruh adiknya jangan khawatir. Tanpa proyek ini pun aku pasti akan mendapatkan Xiaoxin kembali. Ucapan yang penuh percaya diri, meski di dalam hati ia belum sepenuhnya yakin. Melihat raut muka bosnya yang murung, asisten Gao datang mendekat dan memberi saran. Kalau mengejar Nona Xiao terlalu frontal nggak berhasil, coba pakai cara lain. Misalnya, pura-pura mabuk. Kalau Nona Tang tahu kamu mabuk, pasti nggak tega ninggalin kamu di jalan. Tang Yu hanya menatap tanpa berkata. Merasa takut salah omong, asisten Gao buru-buru menambahkan, saya cuma bercanda. Kalau nggak cocok, anggap aja saya ngomong ngawur. Namun, beberapa detik setelah pulang ke rumah, Tang Yu langsung menenggak 3 gelas minuman keras. Merasa belum cukup meyakinkan, ia bahkan menyiramkan alkohol ke tubuhnya agar aroma alkohol semakin kuat. Setelah siap, ia pun menuju apartemen Xiaoxin dan mencoba memasukkan kode rumah. Ternyata kode sandinya sudah diganti. Dari dalam, Xiaoxin mengira ada orang jahat. Tapi saat membuka pintu, ia kaget. Ternyata Tang Yu yang sedang mabuk. Xiaoxin buru-buru membukakan pintu dan Tang Yu masuk dengan langkah sempoyongan. Ketika ia mencoba menahan tubuh Tang Yu, pinggang pria itu justru terbentur ke gagang pintu. Tang Yu pun berpura-pura kesakitan, mengeluh pinggang dan perutnya sakit. Akhirnya, Xiaoxin menyeretnya dengan susah payah ke sofa. Melihat ia meringis, Xiaoxin pun berniat membuatkan air madu hangat.
Tapi Tang Yu tiba-tiba tampak segar kembali. "Sudah baikan?" tanya Xiaoxin curiga. Tapi Tang Yu kembali bersandiwara, "Masih sedikit pusing." Setelah meminum air madu, Xiaoxin bertanya, "Sekarang sudah baikan?" Sudah, jawabnya sambil berbaring. Tapi kemudian ia mengeluh sakit pinggang dan meminta Xiaoxin memijatnya. Karena merasa bersalah, Xiaoxin pun memijat. Tapi Tang Yu makin menjadi. "Perutku juga sakit," katanya. Saat Xiaoxin memijat bagian perut, ia langsung menggenggam tangan Xiaoxin. "Lepaskan," kata Xiaoxin kesal. Tapi Tang Yu pura-pura tak dengar. Ia merasa ini kesempatan langka dan harus dimanfaatkan. Xiaoxin akhirnya berhasil melepaskan diri dan ingin mengantarnya pulang. Tapi Tang Yu terus berpura-pura sakit, bahkan berdiri pun tak bisa. Akhirnya mereka berdua jatuh bersama ke sofa. Dengan usaha keras, Xiaoxin berhasil menyingkirkan tubuh Tang Yu yang berat. Saat pria itu tertidur, ia diam-diam menatap wajahnya. Wajah ini terlalu tampan, pikirnya tak tega membangunkannya. Ia pun mengambil selimut dari kamar, menyelimuti Tang Yu, lalu mematikan lampu dan beranjak tidur. Namun, begitu Xiaoxin pergi, Tang Yu langsung bangkit dan menenggak segelas air di meja. "Capek banget, lebih capek dari mabuk beneran," gumamnya sambil berjalan ke kulkas dan menenggak setengah botol air dingin. Takut ketahuan besok pagi, ia buru-buru mengisi ulang botol itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Memastikan semua tampak seperti semula sebelum ia akhirnya beristirahat. Keesokan paginya, ia bangun dan mendapati Xiaoxin duduk tepat di depannya. Ia masih berakting tidak enak badan dan minta dibuatkan air. Tapi Xiaoxin langsung melempar bantal ke arahnya dan berkata dengan kesal, "Terusin aja aktingmu. Kalau jago banget sekalian debut aja jadi aktor." "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Tang Yu terkejut. Xiaoxin menunjuk ke arah kamera pengawas di rumahnya. Ternyata ada rekaman. Tak disangka-sangka bahkan seorang CEO seperti Tang Yu pun bisa melakukan hal seperti itu. Tang Yu mencoba menjelaskan, tapi Xiaoxin tak mau mendengar. Ia marah dan langsung mengusir Tang Yu dari rumahnya. Saat itulah adegan ini kebetulan dilihat oleh adiknya, Ding Ding, yang langsung penasaran dan bertanya, "Apa yang terjadi di antara kalian?" Tapi Xiaoxin hanya menjawab, "Ini urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur." Ucapan ini tanpa sadar menyakiti hati adiknya. Sementara itu, Tang Yu datang ke kantor dengan semangat membara. Ia bahkan menyuruh bagian keuangan memberi bonus pada asisten Gao karena idenya benar-benar berhasil. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Ding Ding. Setelah membaca naskah karya Xiaoxin, Ding Ding memutuskan untuk menerima tawaran menjadi pemeran utama wanita. Tang Yu tak menyangka bahwa mimpi untukmu ternyata sudah memiliki naskah lengkap. Ia segera menyuruh Ding Ding untuk bekerja lembur dan mengirimkan naskahnya. Bahkan, ia tidak mengizinkan Ding Ding minum seteguk air dan langsung mengusirnya dari rumah. Takut adiknya mengganggu fokusnya saat membaca naskah. Saat membaca, Tang Yu menyadari ada bagian di akhir naskah yang telah dihapus. Ia penasaran, bagian apa yang dihapus? Keesokan harinya, ia sengaja mengatur waktu agar bisa pergi bersamaan dengan Xiaoxin. Dalam lift, ia tak tahan dan bertanya, "Bagian terakhir itu kamu hapus apa sih?" Xiaoxin hanya menjawab santai, "Cuman coretan iseng saja." Tentu saja dia tidak akan mengaku bahwa bagian itu berkaitan langsung dengan Tang Yu. Mendengar pujian Tang Yu bahwa naskah itu ditulis dengan sangat baik, hati Xiaoxin langsung terasa lebih ringan. Apalagi setelah Ding Ding menyetujui peran itu dan datang langsung ke studio untuk belajar akting. Sutradara Lu Zihang dan Lau Feng juga memuji naskah itu. Segalanya tampak berjalan lancar. Proyek Mimpi Untukmu bisa segera mulai proses syuting. Namun, malam itu kabar buruk datang. Ding Ding memberitahu bahwa ada orang di internet yang menuduh Xiaoxin melakukan plagiarisme, menyalin karya dari novel berjudul Satu Pemikiran Tiga Kehidupan. Awalnya Xiaoxin tidak terlalu ambil pusing, mengira itu hanya ulah akun-akun marketing iseng. Tapi keesokan harinya saat tiba di kantor, ia melihat artis besar Zhou Jialu sedang diwawancarai dan secara halus juga menuduh novelnya hasil plagiarisme. Saat itulah Xiaoxin baru menyadari masalah ini sangat serius. Di sisi lain, Tang Yu juga menghadapi tekanan. Dianggap tak sesuai arah perusahaan yang lebih fokus pada proyek bertema pria. Sementara ini adalah novel bertema wanita.
Saat itu juga asisten Gao melapor bahwa tuduhan plagiarisme terhadap Xiaoxin sedang ramai di internet. Rekan-rekannya mulai mencibir dan semua mata menatap ke arahnya. Tidak ada yang setuju, ia terus berinvestasi dalam proyek tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Tang Yu tak punya hati untuk melanjutkan rapat. Ia langsung menyuruh asisten Gao menyelidiki kebenarannya. Tapi di hatinya, yang paling ia pikirkan tetaplah Xiaoxin. CEO Tang tak ragu mencegah pintu kantor tertutup dan langsung masuk ke ruangan Xiaoxin. Saat itu, film adaptasi novel Xiaoxin sedang ditunda karena tuduhan plagiarisme. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Tang Yu tahu Xiaoxin pasti sangat tertekan, jadi ia masuk dapur dan memasakkan steak untuknya. Ia bahkan memotongkannya dan menyuapkannya langsung. Melihat itu, Ding Ding merasa tidak senang. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Tang Yu benar-benar tidak peduli padanya dan hanya fokus pada Xiaoxin. Xiaoxin pun tak menghiraukan adiknya dan setelah makan, ia mengantar Tang Yu sampai ke pintu. Tang Yu berpesan padanya, makan yang baik, tidur yang nyenyak. Hal lainnya, biar aku yang urus. Sebenarnya, hal yang paling ia pedulikan, tetaplah dirinya. Ucapan Tang Yu tadi adalah dukungan terbesar baginya. Sementara itu, asisten Gao berhasil menemukan bukti bahwa dalang di balik semua ini adalah Direktur Chu dari perusahaan Dajang Film. Tang Yu segera menemui orang itu dan memperingatkannya secara halus bahwa ia memiliki bukti dan berharap Chu segera berhenti sebelum semuanya terlambat. Dalam rapat pemegang saham berikutnya, Tang Yu tetap teguh pada pendiriannya untuk mendukung proyek ini. Kalau proyek ini nanti merugikan perusahaan, saya sendiri yang akan mengundurkan diri, katanya tegas. Setelah kejadian itu, Xiaoxin menjadi gelisah dan tak bisa fokus bekerja. Melihat keadaannya, sutradara Lu Jiang pun memutuskan untuk memberinya beberapa hari libur. Untuk menyegarkan pikirannya, Xiaoxin memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Tapi baru sehari di rumah, pagi-pagi sekali ia mendapat telepon dari Ding Ding. Kakakku sudah mengeluarkan pengumuman resmi. Ternyata Tang Yu mengunggah pernyataan bahwa jika ada pihak yang sengaja menyebarkan fitnah, mereka akan menempuh jalur hukum. Mendengar itu, Xiaoxin tak bisa lagi berdiam diri. Ia langsung menemui Tang Yu dan menggenggam tangannya. Kenapa kamu sampai buat pengumuman seperti itu? Apa kamu serius ingin berinvestasi? Tang Yu menjawab, keputusan ini tidak ada hubungannya dengan perasaanku padamu. Aku percaya proyek ini bisa menguntungkan perusahaan. Karena itu aku melakukannya. Aku ingin mendengar jawabanmu, tapi aku tidak akan pernah memaksamu dengan cara seperti ini. Novel ini adalah hasil kerja kerasmu. Aku tidak akan pernah bertindak gegabah soal ini. Ucapan itu membuat Xiaoxin sangat terharu. Sekarang ini persoalan itu bukan hanya menyangkut dirinya, tapi juga sutradara Lu Jihang, bahkan bisa menyeret Tang Yu sendiri ke dalam masalah. Ia tahu ia tidak bisa terus bersikap negatif dan membuat semua orang kecewa. Di sisi lain, Tang Yu berhasil menyelidiki bahwa penulis Satu Pemikiran Tiga Kehidupan yang menuduh Xiaoxin ternyata adalah teman sekelasnya semasa kuliah Xiaoxin. Karena itu, Sun Jiabin dan Xiaoxin memutuskan untuk bekerja sama. Xiaoxin segera memposting pernyataan di Weibo bahwa dalam 3 hari ke depan ia akan mempublikasikan naskah lama dari novel Mimpi Untukmu. Begitu pengumuman itu dirilis, langsung naik ke peringkat atas dalam pencarian populer. Saat itu, Direktur Chu langsung panik dan memanggil Sun Jiabin untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Wanita itu menenangkannya dengan berkata bahwa Xiaoxin pasti tidak memiliki naskah aslinya. Menurutnya, novel Mimpi Untukmu hanya memiliki 1 salinan. Karena saat kuliah, Xiaoxin secara tidak sengaja merobek naskah tersebut di kelas dan Sun Jiabin yang menemukannya. Itulah kenapa dia yakin bahwa naskah itu miliknya. Namun, Direktur Chu menyuruhnya segera mempublikasikan naskah itu duluan. Jika tidak, konsekuensinya bisa fatal. Sun Jiabin pun kembali ke rumah dan mengirimkan salinan naskah itu. Setelah melihatnya, suasana hati Xiaoxin langsung membaik. Itu memang benar naskah miliknya. Segera setelah itu, ia bersama Tang Yu menemui Sun Jiabin. Awalnya wanita itu bersikeras tidak mengaku dan malah menuduh Xiaoxin sebagai peniru. Xiaoxin hanya berkata tenang, kalau aku bisa buktikan naskah itu milikku, bagaimana?
Lalu ia mengeluarkan sebuah buku catatan dan menggambar simbol yang tak dimengerti oleh Sun Jiabin. "Apa maksudmu memberiku ini?" tanya Sun Jiabin. "Coba buka halaman-halamannya," jawab Xiaoxin. Begitu dibuka, terlihat jelas tanda tangan Xiaoxin dan ternyata simbol yang sama juga ada di seluruh halaman naskah. Saat itu Sun Jiabin langsung terdiam, menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar. Ia buru-buru meminta maaf. "Aku hanya sesaat gelap mata, tidak sadar kalau itu plagiarisme. Bisa kita selesaikan secara pribadi? Jangan gugat aku, ya." Tapi Xiaoxin menjawab tegas, orang yang bersalah harus bertanggung jawab. Akhirnya skandal plagiarisme pun mereda. Tang Yu resmi menjadi pemegang saham dalam proyek film, dan Ding Ding tetap berperan sebagai pemeran utama wanita. Ini menjadi akhir yang bahagia bagi semuanya. Mereka pun merayakannya bersama, makan hotpot sambil bersulang dengan air sebagai pengganti anggur. Saat mengantar Xiaoxin pulang, Tang Yu bersikeras ingin tinggal di rumahnya selama setengah jam. Tapi kehadiran dia terlalu mengganggu proses kreatif Xiaoxin, jadi ia hanya memberinya waktu 20 menit. Nyatanya, selain ingin mengobrol dengan Xiaoxin, dia juga punya urusan penting lainnya. Ya, Ding Ding memberitahunya bahwa dalam beberapa hari lagi akan ada pesta ulang tahun. Tema pakaiannya adalah putri manis. Tapi Xiaoxin tidak memberitahunya akan memakai pakaian seperti apa. Jadi Tang Yu harus mencari tahu sendiri. Ia bahkan mencoba berbagai setelan jas di rumah agar cocok dengan gaun Xiaoxin. Akhirnya, ia memilih satu jas terbaik dan pagi-pagi sudah berdiri menunggu di depan rumah Xiaoxin. Namun ternyata Xiaoxin tidak memakai gaun yang ia lihat di lemari kemarin. Di pesta tersebut, sang CEO muncul bersama wanita yang ia sukai. Semua orang menatap mereka dengan kagum. Tapi siapa sangka, di saat itu juga Ibu Tang Yu muncul tiba-tiba dan langsung menariknya untuk memperkenalkan calon pacarnya. Memuji bahwa wanita ini cantik dan berpendidikan. Tapi Tang Yu buru-buru menarik ibunya ke samping. "Aku sedang mengejar seorang gadis. Hari ini dia juga ada di sini." Ibunya penasaran. "Yang mana? Di mana dia?" Setelah ditunjukkan oleh Tang Yu, ibunya merasa gadis itu lumayan dan langsung ingin mengobrol dengan calon menantunya. Tapi Tang Yu cepat-cepat mencegah. "Aku bahkan belum berhasil mengejarnya. Jangan sampai dia takut dan kabur." Ibu Tang malah jadi lebih semangat, menyuruh anaknya untuk cepat bertindak. Tak lama kemudian, Xiaoxin mendengar dari Ding Ding. "Lihat tuh, gadis di seberang sana itu calon yang ibu jodohkan dengan kakakku." Di luar Xiaoxin hanya berkata, "Acuh, apa urusannya sama aku?" Tapi dalam hati ia langsung mencari tahu, apakah Tang Yu menyukai tipe seperti itu? "Kamu suka tipe seperti apa? Katakan padaku," ujarnya kemudian. Kalimat yang terdengar seperti pernyataan cinta itu sudah lebih dari cukup. Setelah pesta usai, Tang Yu kembali datang ke rumah Xiaoxin dan bersikeras tidak mau pulang. Karena besok dia harus pergi dinas selama beberapa hari, dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Xiaoxin sebelum berangkat. Tapi tak disangka, saat Tang Yu pergi, orang tua Xiaoxin malah menelepon. Rupanya anak laki-laki dari Bibi Lin tinggal di kota yang sama, dan mereka ingin menjodohkan keduanya. Tanpa pikir panjang, Xiaoxin langsung menolak. Namun, orang tuanya tetap datang dari kampung untuk mengawasi pertemuan itu dan memutuskan tinggal selama beberapa hari. Xiaoxin segera mengirim pesan pada Tang Yu. "Setelah kamu pulang dari dinas, jangan datang ke rumah." Tang Yu tentu saja tidak setuju. Xiaoxin pun akhirnya jujur, "Orang tuaku sedang di sini." Tapi tak disangka, sepulang dari dinas, Tang Yu justru bertemu dengan orang tua Xiaoxin di lorong apartemen. Ia berniat menyapa, tapi Xiaoxin langsung muncul dan berkata, "Salam saja pada paman dan bibi." Lalu cepat-cepat mendorong mereka masuk ke rumah tanpa memberi kesempatan Tang Yu bicara. Sebenarnya ini karena hari sebelumnya Xiaoxin melihat Tang Yu datang mengunjungi Lu Suoning di studio, dan mereka bahkan pergi ke hotel bersama. Lu Suoning ini adalah gadis yang sejak masa kuliah selalu mengejar Tang Yu. Maka tak heran, Xiaoxin jadi sangat marah dan berkata ia akan pergi. Tanpa disangka dalam perjalanan dinasnya, Tang Yu justru bertemu dengan cinta pertamanya.
Hal ini membuat Xiaoxin langsung setuju untuk mengikuti kencan buta yang diatur oleh orang tuanya. Pagi-pagi sekali ia sudah janjian dengan calon pasangan kencan. Namun, tanpa sengaja, asisten Gao mendengar hal ini dan merasa tidak adil. Kenapa hanya dia yang boleh mendekati orang lain, sementara aku tidak boleh kencan buta? Awalnya, asisten Gao hendak pulang, tapi akhirnya memutuskan untuk kembali dan mencari Tang Yu. Aku baru saja melihat Xiaoxin di lift, sepertinya dia pergi kencan buta, kata asisten Gao. Hal ini membuat Tang Yu langsung marah dan kebingungan bagaimana caranya menghentikan Xiaoxin. Di perjalanan menuju tempat pertemuan, Xiaoxin menerima telepon dari sutradara Lu Jihang yang memintanya datang ke kantor untuk membahas naskah. Ia pun membatalkan kencan buta karena pekerjaan tentu lebih penting. Namun, begitu ia duduk di ruang kerja sutradara, Tang Yu muncul dengan wajah penuh percaya diri. Asisten Gao hanya bisa terdiam. Bagaimanapun, Tang Yu adalah bosnya. Tapi Xiaoxin tahu cara menghadapinya. Kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Bahkan investor pun tak semestinya memberikan pendapat di sini, katanya. Tang Yu tak mau pergi dan berusaha mencari dukungan dari sutradara dan penulis. Tapi ternyata keduanya begitu fokus membahas skenario hingga tak menghiraukannya, membuat Tang Yu akhirnya pergi dengan kecewa. Setelah menyelesaikan urusan pekerjaan, Xiaoxin hendak pulang. Namun calon pasangan kencan butanya muncul sambil membawa bunga. Ternyata ibunya telah diam-diam mengirimkan alamat rumah Xiaoxin kepada pria itu karena tak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Calon pasangannya sangat sopan dan bahkan mengantar Xiaoxin pulang. Namun, ketika Xiaoxin hendak menutup pintu, sebuah tangan tiba-tiba menahan pintunya. Tang Yu muncul dengan wajah kesal melihat bunga mawar di tangan Xiaoxin. Katanya nggak jadi kencan buta, tanyanya. Xiaoxin sengaja menjawab, orang setampan itu kalau nggak ketemu sekali kan sayang. Aku suruh dia jemput di studio. Saat hendak masuk rumah, Tang Yu menahannya. Aku sedang mengejar kamu, kenapa kamu bisa kencan buta dengan orang lain? Xiaoxin menatapnya tajam. Dulu kamu menolak pengakuan cintaku, sekarang aku kencan pun kamu larang. Tang Yu hendak membalas, tapi suara orang tua Xiaoxin terdengar dari dalam. Xiaoxin buru-buru menyeret Tang Yu masuk ke dalam kamar dan mengalihkan pembicaraan ke Ding Ding. Sejak menjadi pemeran utama wanita, Ding Ding terus belajar dengan rendah hati dan mendapat pengakuan karena kemampuan aktingnya. Tapi saat sedang istirahat di ruang latihan, sutradara Lu Jiang tiba-tiba datang. Manajer pun menyuruhnya naik ke panggung untuk latihan ulang karena sang sutradara sedang memperhatikannya dari bawah. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Ding Ding tidak fokus sama sekali dan bahkan lupa harus berakting apa. Setelah turun panggung, ternyata sutradara Lu Jihang sudah pergi. Panik, Ding Ding mengejarnya. Kemudian, kita diperlihatkan saat Xiaoxin hendak keluar dari lift. Tiba-tiba Tang Yu menyerbu masuk dan tanpa berkata apapun langsung memeluk dan menciumnya. Xiaoxin pun terkejut, tak sempat bereaksi. Ia mencoba melepaskan diri, namun kekuatannya terlalu lemah. Tang Yu mencium selama hampir 4 menit sebelum akhirnya melepaskan. Sebenarnya aku salah apa sih? Sampai kamu tega memperlakukan aku seperti ini? Tanyanya lirih. Xiaoxin tetap bungkam, tak mau mengungkap alasan kemarahannya. Kalau kamu masih kayak gini lagi, aku akan anggap kamu penjahat dan aku akan hajar kamu. Tapi Tang Yu malah menggenggam tangannya. Kalau itu bisa bikin kamu lega, silakan pukul sekuat-kuatnya. Kalau masih nggak puas, gigit saja tanganku. Tak disangka Xiaoxin benar-benar menggigit keras dan tangan Tang Yu sampai berdarah. Ternyata sehari sebelumnya saat bersiap untuk kerja, Tang Yu mendengar dari asisten Gao bahwa hari ini Xiaoxin akan bertemu resmi dengan Lin Zhengshu, calon pasangan dari kencan buta itu. Tang Yu langsung menghentikan semua pekerjaan dan menyuruh asisten Gao menyiapkan mobil. Mereka langsung meluncur ke pusat perbelanjaan untuk mencari Xiaoxin. Tapi tempat itu sangat besar. Sulit mencari seseorang di sana. Untungnya mereka lewat depan restoran hotpot dan melihat siluet Xiaoxin di dalam. Saat hendak masuk untuk mencegahnya, mereka dicegat oleh pelayan karena tempat sudah penuh. Mereka pun terpaksa menunggu di luar. Saat melihat Xiaoxin dan Lin Zhengshu hendak pergi, mereka buru-buru mencari tempat untuk bersembunyi. Mendengar bahwa mereka akan menonton film, Tang Yu langsung mengikuti sampai ke pintu bioskop. Untuk menghindari ketahuan, ia menyuruh asisten Gao membeli kacamata hitam dan masker. Untungnya,
bulan ini sedang promo beli satu gratis satu. Dengan perlengkapan penyamaran lengkap, mereka bertanya pada penjaga tiket tentang film yang dibeli pasangan tadi. Tapi petugas menolak memberitahu karena itu privasi pelanggan dan katanya mereka cuma beli popcorn. Tang Yu langsung kesal. Kenapa kamu nggak siapin popcorn juga? Lalu dengan kesal, ia menginjak kaki asisten Gao. Begitu mereka pergi, petugas tiket diam-diam menelepon. Manajer, saya melihat Tang Yu barusan. Setelah susah payah membeli tiket masuk, Tang Yu belum sempat menemukan Xiaoxin, tapi sudah dicegat oleh manajemen karena identitasnya tetap dikenali meskipun menyamar. Ia pun dipaksa untuk kembali mengikuti rapat, dan kesempatan untuk mengejar Xiaoxin pun lenyap begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Tang Yu semakin kesal saat memikirkannya. Ia merasa tak bisa terus membiarkan keadaan seperti ini. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian semalam kepada sahabatnya. Sahabatnya terkejut. Bos Tang kelihatannya bukan tipe orang seperti itu. Tapi Xiaoxin merasa, meski Tang Yu sudah mencium dan menunjukkan bahwa ia menyukai dirinya, tetap saja ada yang terasa janggal. Di kantor, asisten Gao pun melihat bekas gigitan di tangan Tang Yu dan bertanya dengan nada bercanda, "Perlu saya carikan vaksin rabies?" Tang Yu tidak ambil pusing. Asisten Gao menyarankan agar luka itu dibalut agar tidak terlihat saat rapat pagi. Tapi Tang Yu tidak peduli. Benar saja, saat rapat, Direktur Chen yang duduk paling dekat memperhatikan bekas gigitan itu. Dan setelah rapat, kantor langsung heboh. Semua orang sibuk membahas bekas gigitan itu. Gigitan siapa? Nggak mungkin anak kecil, pasti pacarnya. Tapi kapan Tang Yu punya pacar? Tak ada yang tahu. Yang jelas, Tang Yu kini hanya fokus mengejar Xiaoxin. Ia bahkan sering muncul di studio tempat kerja Xiaoxin, sampai-sampai memindahkan kantornya ke sana. Bukan tanpa hasil, karena dari pembicaraan antara sutradara Lu Zihang dan Tuan Fung, ia akhirnya tahu alasan Xiaoxin marah. Sayangnya, asisten Gao kena semprot karena dinilai tak becus menangani media. Tang Yu pun ingin mengadakan konferensi pers sendiri untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Setelah mengetahui alasan sebenarnya Xiaoxin marah, sepulang kerja Tang Yu langsung mencarinya. Akhir-akhir ini Xiaoxin bersikap dingin padanya. "Apa ini karena gosip antara aku dan Lu Suoning?" tanyanya. Tapi Xiaoxin menepis, "Kamu terlalu banyak berpikir." Tang Yu makin bingung harus berbuat apa. Ia hanya bisa menggunakan strategi nempel terus. Namun waktu terus berjalan. Sementara itu, calon pasangan kencan buta Xiaoxin masih aktif. Hari ini pun mereka janjian makan bersama. Kebetulan, asisten Gao melihat mereka berdua. Tang Yu menurunkan kaca mobil dan melihat mereka dengan jelas. Bahkan pria itu memberikan bunga. Rasa cemburu langsung meledak. Ia menelepon Xiaoxin, "Kenapa sih harus urus aku segitunya?" Xiaoxin langsung memutus sambungan. Meski begitu, Tang Yu tetap menunggu di luar. Setelah mereka selesai makan dan pria itu mengantar Xiaoxin pulang, Tang Yu langsung menyusul. Tang Yu ingin langsung berhadapan. Ia menyodorkan tangan untuk berjabat dan sengaja memperlihatkan bekas gigitan sebagai bentuk klaim terhadap Xiaoxin. Ia pun naik ke atas bersama Xiaoxin, mengabaikan sepenuhnya kehadiran pria itu. Di dalam, Tang Yu bertanya, "Kamu suka dia?" Tapi bahkan dia pun bisa merasakan, orang yang disukai Xiaoxin adalah dirinya. Namun Xiaoxin menjawab, "Dulu aku memang suka kamu. Tapi sejak kamu menolak perasaanku, aku udah menyerah. Nggak nyangka sekarang malah kamu yang ngejar-ngejar aku." Tang Yu kembali mengungkapkan perasaan tulusnya. "Sekarang aku menyesal karena dulu bilang kita nggak cocok. Mulai sekarang, kamu tinggal di situ saja, nggak perlu lakukan apa-apa. Biar aku yang kejar kamu." Xiaoxin tidak langsung menjawab, tapi juga tidak menolak. Ia ingin melihat dulu seperti apa keseriusan Tang Yu ke depannya. Tak disangka, kesempatan Tang Yu membuktikan diri datang begitu cepat. Hari itu, toko pakaian milik sahabat Xiaoxin diganggu sekelompok orang. Mereka datang membawa pakaian yang sudah mereka beli, merobek-robeknya dan menuntut pengembalian uang. Xiaoxin dan lainnya tentu saja menolak, tapi orang-orang itu mulai merusak toko. Saat Xiaoxin mencoba menghentikan mereka, ia malah didorong hingga jatuh dan tangannya terluka. Sahabatnya yang melihat Xiaoxin diperlakukan seperti itu pun terpaksa membayar.
Xiaoxin tidak terima dan saat ia berdiri lagi seseorang menamparnya hingga ia jatuh untuk kedua kalinya. Orang itu hendak menyerang lagi. Dalam situasi genting itu Tang Yu muncul tepat waktu. Ia langsung melawan si pelaku menjatuhkannya dengan cepat lalu segera berlutut memeriksa keadaan Xiaoxin. Melihat luka di tangan Xiaoxin, Tang Yu sangat marah. Berani-beraninya menyentuh wanita saya, enggak tahu siapa saya? Dengan kekuatan penuh sebagai pacar, Tang Yu hanya butuh beberapa gerakan untuk melumpuhkan dua orang sekaligus. Sisanya diserahkan kepada asisten Gao. Ia pun segera menggendong Xiaoxin ke rumah sakit. Kini Xiaoxin sudah aman. Tangannya terluka dan ia tak bisa menulis naskah untuk sementara. Tang Yu pun mengambil kesempatan untuk menunjukkan kepeduliannya. "Biar aku bantu tulis naskahnya, enggak usah bayar," katanya. Kalimat "enggak usah bayar" saja sudah cukup membuat hati Xiaoxin melambung. Tang Yu memegang tangan Xiaoxin yang terluka dan bertanya dengan lembut, "Masih sakit enggak? Lebih sakit mana, tangan ini atau hati waktu aku menolak kamu dulu?" Rasa sakit di hati saat itu jauh lebih menyakitkan dibanding sarang. Dan itu adalah luka yang bahkan obat pun tak bisa sembuhkan. Setelah kejadian tersebut, hubungan antara Tang Yu dan Xiaoxin perlahan mulai mencair. Keesokan harinya, banyak orang yang tahu Xiaoxin terluka datang menjenguk, termasuk sutradara Lu Jiang. Begitu tiba, ia langsung menanyakan kondisi Xiaoxin, menyarankan agar ia fokus memulihkan diri dan berkata bahwa pekerjaan bisa ditunda setengah bulan. Ucapan sutradara Lu Jiang menarik perhatian Ding Ding. Ia heran, kenapa sutradara Lu Jiang begitu peduli pada Xiaoxin. Saat pria itu hendak pergi, Ding Ding buru-buru mengejarnya dan bertanya, "Apa kau sedang mengejar Xiaoxin?" Pertanyaan itu membuat sutradara terkejut. "Kamu dengar dari siapa?" tanyanya. "Tentu saja aku yang menyadarinya sendiri," jawab Ding Ding. "Kakakku susah payah menyukai seseorang, dan sekarang kau mau bersaing dengannya?" Sutradara Lu Jiang pun menjawab dengan tenang, "Aku juga susah payah menyukai seseorang. Lalu aku harus bagaimana?" Melihat wajah polos Ding Ding, sutradara Lu Jiang tak tega menggoda lagi. Ia berkata, "Cara aku menyukai Xiaoxin berbeda dengan kakakmu." Ding Ding, yang belum pernah jatuh cinta, tidak sepenuhnya paham maksudnya. Namun ia benar-benar khawatir akan kakaknya. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit, Xiaoxin datang mencarinya. "Kakakku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu masih belum mau menerima perasaannya?" Xiaoxin lalu menceritakan tentang saat ia menyatakan cinta pada Tang Yu dan ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak cocok. Setelah itu ia bahkan mencium Tang Yu secara spontan, tapi Tang Yu tidak bereaksi, tidak juga mengejarnya. Cerita itu membuat Ding Ding penasaran. "Kalau sudah ditolak, kenapa masih cium dia?" Xiaoxin menjawab, "Saat itu aku pikir setelah mencium dia aku takkan menyesal lagi." Ucapannya menyentuh hati Ding Ding. Ia pun berpikir, apakah kalau sudah mencium, perasaan itu bisa benar-benar hilang? Xiaoxin mengangguk pelan. Namun sesaat setelahnya, Ding Ding malah meledak dan langsung menerobos masuk ke kantor Direktur Chen, menjatuhkan pria itu ke sofa dengan niat mencium tiba-tiba. Tapi meski ia sudah mempersiapkan diri lama, ia tetap gagal. Tindakannya membuat Direktur Chen ketakutan dan akhirnya memilih pergi diam-diam. Sayangnya, kejadian itu terlihat oleh rekan-rekan di kantor, dan kabar tersebut cepat sampai ke telinga Tang Yu. Asisten Gao berusaha menutupi kejadian itu agar Tang Yu tetap tenang dan bisa fokus menghadiri konferensi pers film barunya, Mimpi Untukmu. Di sana para wartawan terus mengorek, bagaimana mungkin seorang pendatang baru langsung menjadi pemeran utama dalam film besar. Apa karena ia adik perempuan Tang Yu? Ding Ding tak tahu harus jawab apa. Akhirnya sutradara Lu Jiang yang tak tahan langsung bicara. "Tang Ding Ding adalah aktris yang saya pilih sendiri sebagai pemeran utama. Saya yakin dia yang paling cocok. Dia adalah pilihan pertama di hati saya. Sudah cukup jelas bukan?" Saat itu Tang Yu tanpa sengaja melihat ponsel Xiaoxin dan menemukan sebuah rahasia. Setelah Xiaoxin pergi, ia langsung membuka aplikasi dan membaca pesan-pesan dari awal. Awalnya ia tersenyum, tapi makin dibaca, wajahnya semakin serius. Sambil membaca, ia mengingat kembali momen-momen bersama Xiaoxin. Dari pesan pertama hingga terakhir, barulah ia sadar. Xiaoxin ternyata telah mencintainya selama 4 tahun. Ia menyesal karena dulu
Begitu bodoh dan bahkan meragukan ketulusan perasaan Xiaoxin. Saat Xiaoxin keluar dari kamar, Tang Yu menceritakan kembali adegan pertemuan pertama mereka. Xiaoxin kaget. "Waktu itu kamu berdiri di pintu utama menghalangi jalan," kata Tang Yu. "Kalau aku nggak salah, hari itu kamu tersenyum padaku." Ia juga menunjukkan akun media sosial rahasia milik Xiaoxin. "Kamu pasti mau cerita soal ini pas mabuk, ya?" Tang Yu melanjutkan. "Aku nggak seharusnya meragukan perasaanmu, juga nggak seharusnya menolak kamu begitu dingin. Terlebih, aku nggak seharusnya baru menyadari semua ini sekarang." Mendengar kata-kata itu, semua kekecewaan dalam hati Xiaoxin pun meluap. Tang Yu langsung memeluknya erat dan dalam hati bersumpah, segala luka dan rasa sakit yang pernah Xiaoxin alami akan ia ganti satu persatu. Ia tak akan membiarkan Xiaoxin terluka lagi. Keesokan harinya, dengan hati yang berbunga-bunga, Tang Yu santai bermain golf di kantor. Direktur Chen masuk dan dengan hati-hati bertanya, apakah boleh masuk. Tang Yu mengangguk, karena ia memang masih punya urusan dengannya. Akhirnya, Direktur Chen pun mengaku. Saat mereka dinas bersama, Tang Yu sempat membahas isi kontrak selama 6 jam penuh dengan seorang wanita. Karena lelah dan bosan, Direktur Chen iseng memotret mereka berdua lalu mengirimkan foto itu ke Xiaoxin. Xiaoxin yang melihatnya langsung merasa tidak nyaman. Padahal, setelah urusan kerja selesai, Tang Yu langsung mengirim pesan kepada Xiaoxin untuk memberi kabar. Tapi Xiaoxin tidak membalas. Tang Yu akhirnya meneleponnya dan hanya bertanya satu hal. "Besok aku pulang. Kamu bisa jemput aku nggak?" "Selamat tinggal?" Xiaoxin awalnya menjawab dengan ambigu. Tapi keesokan harinya ia tetap datang menjemput Tang Yu. Di perjalanan ia tak bisa menahan diri untuk menggerutu. "Bukannya asisten Gao sudah ke bandara? Kenapa aku juga harus jemput?" Tang Yu malah bercanda. "Karena aku ketularan kamu." Namun, Xiaoxin masih belum bisa melupakan foto Tang Yu dengan klien wanita itu. Ia masih kesal dan sepanjang perjalanan enggan bicara. Sampai di rumah pun ia tak membiarkan Tang Yu masuk kamar. Tang Yu harus terus membujuk sampai akhirnya diperbolehkan tinggal. Ia terus bertanya kenapa Xiaoxin marah, tapi Xiaoxin enggan menyebut alasannya. Tepat saat itu Direktur Chen menelpon. "Foto yang aku kirim itu berhasil kan?" katanya sambil tertawa. Ia pun menceritakan kronologi lengkap soal kiriman foto itu. Mendengarnya, Tang Yu langsung marah dan menutup telepon. Ia buru-buru menjelaskan bahwa wanita dalam foto itu hanya klien biasa. Tapi sebelum ia selesai menjelaskan, Xiaoxin tetap diam 1000 bahasa. Saat hendak pergi, ia melihat ponsel Xiaoxin di sofa dan secara tak sengaja menemukan akun medsos rahasia miliknya. Gara-gara lelucon iseng dari Direktur Chen, justru hubungan mereka malah jadi lebih dekat. Direktur Chen pun puas, merasa setidaknya telah membantu mereka berkembang. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Xiaoxin, dan ia sangat menantikan hari itu sebagai momen Tang Yu menyatakan cinta. Takut Tang Yu lupa, ia bahkan menulis undangan khusus. Hari itu pun tiba. Semua orang hadir, bahkan Paman Feng yang sudah tua pun datang. Tapi Tang Yu tak juga muncul. Xiaoxin terus melihat ponselnya dan akhirnya hanya menerima angpau digital dari Tang Yu. Ia merasa hampa, kecewa dan diam-diam pergi sendiri untuk membuang sampah. Tak disangka ia bertemu Tang Yu di lift. "Aku kira kamu gendang gak datang," katanya dengan suara pelan. Ternyata mereka berdua sedang menghadiri upacara penghargaan di luar kota, dan Tang Yu hanya bisa datang selama 1 jam. Mereka pun menghabiskan waktu berdua di mobil. Tapi momen manis itu terasa sangat singkat. Baru bicara sebentar, Chen sudah muncul dari luar, mengingatkan waktu sudah habis. Tang Yu datang terburu-buru dan pergi pun tergesa-gesa. Yang menyenangkan, Tang Yu sempat datang. Tapi yang mengecewakan, ia tetap belum menyatakan cinta malam itu. Setelah kembali dari perjalanan dinas, Tang Yu mendapat telepon dari Ding Ding. "Kamu kenapa sih?" tanyanya langsung. "Hari itu di depan gedung, kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Kamu tahu Xiaoxin sedang menunggumu, kan?" Seketika Tang Yu merasa sangat menyesal. Ia menyia-nyiakan momen emas. Ia segera memanggil ahli cinta, Direktur Chen, untuk minta saran. Si bocah itu dengan bangga memberikan trik. Ternyata menyatakan cinta itu gampang. Gagal di ulang tahun, masih bisa diperbaiki. Kalian punya hari spesial bersama nggak? Tang Yu berpikir cukup lama. "Nggak ada," jawabnya.
Chen bertanya lagi, "Kalau gitu hari saat kamu cium dia itu kapan?" Tang Yu bahkan tak ingat. Chen pun berniat mengecek rekaman sisi saat itu. "Gampang, bikin aja hari peringatan 200 hari dicium paksa terus tanya dia. Cara kayak gini pasti sukses," katanya santai. Ucapan itu membuat Tang Yu kesal dan langsung mengusirnya keluar kantor. Ia pun beralih minta bantuan pada ayahnya yang dengan penuh semangat membagikan pengalaman cintanya. Namun ibunya tidak setuju. "Cara zaman dulu sudah basi," katanya. "Sekarang perempuan butuh cinta yang tulus tapi juga romantis. Kalau kamu mau menyatakan cinta, cari tempat yang indah. Buat seperti sedang kerja, jangan terlalu kelihatan direncanakan, tapi tetap kasih kejutan." Kebetulan, dalam waktu dekat perusahaan punya jadwal pemotretan luar ruangan. Tang Yu pun sudah menyiapkan rencana. Lokasi pemotretan di tempat yang indah dan cocok untuk kerja sekaligus. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sahabat Xiao Xin yang dengar kabar dari Chen bahwa Tang Yu berniat menyatakan cinta saat syuting, langsung memberitahu Xiao Xin. Tapi Xiao Xin tak terlalu berharap. "Waktu ulang tahun aja dia nggak ngapa-ngapain," katanya. "Kalau berharap terlalu besar, nanti kecewa juga besar." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tetap menantikan hari itu. Ia sudah menunggu selama 4 tahun. Hari pemotretan pun tiba. Tang Yu percaya diri memotret Xiao Xin dalam berbagai pose. Rencananya setelah selesai, ia akan menyatakan cinta. Tapi tiba-tiba Liu Yang menghilang. Tang Yu langsung mencarinya dan menemukan topinya mengambang di air. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Xiao Xin yang melihat dari tepi langsung panik dan berlari mencari bantuan. Dengan langkah tergesa, ia menemukan sutradara Lu Zihang dan tim, lalu membawa mereka ke lokasi kejadian. Asisten Gao pun panik, hendak melepas jaket dan menyusul ke air, namun dicegah oleh sutradara Lu Zihang. "Tang Yu itu jago berenang, dia tahu apa yang dia lakukan," katanya. Namun asisten Gao menjawab, "Tang Yu pernah cedera di tangannya 2 tahun lalu. Sejak itu dia tidak pernah turun ke air lagi." Untungnya Tang Yu berhasil menyelamatkan Liu Yang. Tapi setelah itu ia jatuh karena kelelahan. Asisten Gao dan sutradara langsung berlari menghampiri. Xiao Xin pun segera memeluk Tang Yu erat-erat, merasa sangat lega karena dia selamat. Melihat semuanya baik-baik saja, asisten Gao segera memberi ruang untuk Tang Yu dan Xiao Xin berdua. Setelah kejadian ini, Xiao Xin tidak ragu lagi dan berkata dengan mantap, "Kita bersama saja ya." Saat melihat Tang Yu jatuh ke air, ia sangat ketakutan. Sekarang baginya pernyataan cinta atau upacara apapun tidak lagi penting, yang terpenting adalah mereka berdua selamat. Akhirnya, mereka benar-benar menjadi sepasang kekasih dan saling memberikan ciuman penuh cinta di tepi pantai. Karena kejadian itu, sutradara Lu Zihang memutuskan untuk memberi libur sehari kepada seluruh kru. Tang Yu dan Xiao Xin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berkencan romantis. Mereka berlarian ke berbagai tempat, berfoto, check-in, dan mengabadikan setiap momen manis. Hari itu terasa seperti mimpi. Namun, setelah kembali dari liburan singkat itu, kekhawatiran Tang Yu kembali muncul. Masalah pertama datang dari adik perempuan Tang Yu, yaitu Tang Dingding, yang baru pertama kali ikut syuting. Ia terjebak di satu adegan yang terus gagal, meski sudah diulang berkali-kali. Hari pun berlalu tanpa kemajuan. Tang Yu yang khawatir terus membimbingnya dan berkata, "Jangan tegang di depan kamera, ini cuman adegan sederhana." Tapi bahkan satu dialog sederhana pun harus diulang sampai 48 kali, membuang banyak waktu kru. Tak cukup sampai di situ, keesokan harinya pemeran utama pria datang menemui Xiao Xin, mengaku belum menguasai adegan selanjutnya dan meminta bantuan Xiao Xin untuk berlatih bersama. Mereka pun pindah ke tempat lain untuk berdiskusi. Melihat mereka begitu akrab, Tang Yu merasa tak nyaman. Tapi karena mereka sedang bekerja dan ia adalah produser, ia tidak bisa ikut campur secara langsung. Jadi ia mendatangi sutradara Lu Zihang untuk melampiaskan amarah. "Bukankah sebelumnya kamu sudah janji tidak akan ada cinta lokasi di kru ini? Sekarang sudah ada tanda-tandanya kamu nggak mau bertindak," kata Tang Yu. Saat ia menunjuk arah masalahnya, ternyata yang ia maksud adalah Xiao Xin. Sutradara Lu Zihang tertawa kecil dan menjawab, "Kalau kamu yang gua nggak tahan, ya kamu sendiri yang bertindak."
ia lalu mengumumkan rapat mendadak kru film. Dalam rapat itu, sutradara Lu Jihang dengan tegas berkata, "Tidak ada cinta lokasi di kru saya, jika ketahuan akibatnya akan serius." Usai rapat, Tang Yu segera menyuruh Liu Yang memanggil aktor pria itu dan memisahkannya dari Xiaoxin. Ia juga memanfaatkan momen itu untuk menggandeng tangan Xiaoxin dan mengatakan ingin bicara soal skenario. Tapi Xiaoxin menjawab, "Kita lagi kerja, ini bukan waktu yang tepat untuk cemburu." Namun, Tang Yu tetap menggenggam tangannya erat-erat. Adegan ini disaksikan oleh seorang wanita yang langsung menelepon orang tua Tang Yu. Mendengar anaknya punya pacar, mereka pun buru-buru datang ke lokasi syuting dengan dalih ingin menjenguk Tang Dingding. Padahal, tujuan sebenarnya adalah ingin melihat calon menantu. Pandangan mereka tak lepas dari Xiaoxin. Sutradara Lu Jiang hendak memperkenalkan mereka, tapi ibu Tang Yu langsung menahan. Xiaoxin buru-buru menyapa mereka. Namun sang ibu berkata, "Tidak usah sungkan, kita ini sudah seperti keluarga." Sambil menggenggam tangan Xiaoxin. "Ibu sudah siapkan makanan manis. Setelah pulang kerja, mampir ya ke rumah." Xiaoxin merasa canggung, tapi tak bisa menolak. Setelah itu, sang ibu mencari Tang Yu dan menegurnya. "Punya pacar kok disembunyiin dari ibu?" Tang Yu merasa belum waktunya memberitahu. Sementara itu, sang ayah juga datang menjenguk Tang Dingding. Ia membelikan banyak barang dan camilan. Malam harinya mereka mengunjungi Xiaoxin. Begitu masuk ruangan, mata sang ibu tak lepas dari Xiaoxin, membuatnya gugup. Saat Xiaoxin hendak menuangkan air, ibunya menolak. Ibu ingin ngobrol. Dan tentu saja topik utama pembicaraan adalah Tang Yu. Sang ibu mulai menceritakan masa kecil Tang Yu, bahkan menunjukkan banyak foto dan video, termasuk saat masih balita mengenakan celana belah. Keesokan harinya, Xiaoxin menemui Tang Yu sambil tertawa. "Tadi malam aku lihat lebih dari 1000 foto anak kecil bugil." Ia tertawa geli. "Anak ini sampai merusak lebih dari 10 spray gara-gara ngompol. Umur 4 tahun masih ngompol loh." Tang Yu hanya bisa tersenyum kecut. Jelas ibunya yang membocorkan semuanya. Setelah Xiaoxin pergi kerja, Tang Yu langsung mencari ibunya dan memprotes. Kenapa ibu kasih lihat foto-foto itu ke dia? Tapi ternyata sang ibu memegang walkie-talkie dan seluruh kru sudah mendengarnya. Ternyata perangkat itu diberikan oleh sutradara Lu Jihang agar ibunya bisa tetap dipantau karena mereka sibuk syuting. Tak disangka justru dipakai di momen seperti ini dan malah menimbulkan kekacauan. Padahal kemarin baru saja diumumkan larangan cinta lokasi, tapi hari ini mereka tak sengaja mempublikasikan hubungan sendiri. Xiaoxin merasa bersalah dan menemui sutradara Lu Jihang, khawatir telah melanggar aturan. Ia merasa buruk karena sebagai produser dan penulis skenario justru menjadi contoh negatif. Tapi siapa sangka ternyata sutradara Lu Jihang juga diam-diam menyukai seseorang di kru. Syuting pun berlanjut. Kali ini adegan Tang Dingding harus berhadapan langsung dengan bintang besar, Lu Shoubing. Karena gugup, ia tak bisa masuk ke karakter. Seperti sebelumnya, satu adegan harus diulang berkali-kali. Akhirnya, sutradara Lu Jihang sendiri yang turun tangan mengarahkan, baru adegan itu bisa selesai. Xiaoxin lalu datang menghibur Dingding dan memberinya permen. Sambil berbisik, sutradara Lu Jihang itu sebenarnya suka permen loh. Setelah mengetahui bahwa sutradara Lu Jihang menyukai permen, Dingding tak menunggu lama. Ia langsung membeli 3 jenis permen berbeda dan dengan malu-malu menghampiri sang sutradara. "Ini hadiah untukmu," katanya. Sutradara Lu Jihang tampak kikuk, belum tahu harus bereaksi bagaimana. Dingding buru-buru membuka bungkus salah satu permen dan menyodorkannya. Saat sutradara Lu Jihang hendak mengambil, Dingding malah menyangka ia tak suka, lalu segera mengganti dengan rasa lain. "Kalau kamu suka, nanti aku bawakan lagi," katanya manis. Saat Dingding sedang syuting, tiba-tiba tali pengaman putus. Sutradara Lu Jihang langsung berlari ke lokasi kejadian. Dingding yang sudah kelelahan terus memanggil nama sang sutradara. Untuk mempercepat waktu, sutradara Lu Jihang memilih jalan pintas hingga tangannya terluka. Meski begitu, ia tetap memberi semangat kepada Dingding. "Ayo semangat, kamu gadis paling hebat yang pernah aku temui." Melihat kondisi Dingding yang hampir tak sanggup lagi, beruntung sutradara Lu Jihang berhasil tiba tepat waktu. Ia menggunakan seluruh tenaganya menarik Dingding ke atas. Melihat wajah Dingding yang ketakutan dan sedih,
ia menghapus air matanya dan memeluknya erat, berkata penuh perasaan, "Maaf, aku datang terlambat, tapi syukurlah kamu tidak apa-apa." Beberapa waktu kemudian, Dingding menjenguk sutradara Lu Jihang yang tangannya terluka. Ia terus mengkhawatirkan kondisi sang sutradara, bertanya, "Sakit nggak? Parah nggak? Kata dokter gimana?" Sampai-sampai sutradara Lu Jihang kehabisan kata-kata untuk menjawab. Sejak kejadian Dingding jatuh, ia pun mulai sadar bahwa ia telah menyukai gadis itu. Sebagai ucapan terima kasih atas penyelamatan itu, Dingding kembali membeli banyak permen bersama Xiaoxin dan memberikannya lagi kepada sutradara Lu Jihang. Melihat pemberian itu, sutradara Lu Jihang bercanda, "Belakangan ini aku makan terlalu banyak permen. Jangan-jangan gigi jadi berlubang?" Dingding langsung panik dan menyembunyikan permennya di belakang. "Kalau gitu, lain kali aku kasih hadiah yang lain aja, ya." Tapi setelah berkata begitu, ia langsung menyerahkan tas pemberiannya. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Ia cepat-cepat berkata, "Udah malam, kamu istirahat dulu, ya." Mereka berdua jadi canggung dan bahkan berjalan ke arah yang salah. Belum sempat Dingding pergi, pintu kamar seberang terbuka dan seseorang buru-buru keluar. Karena ternyata hari itu adalah jadwal syuting adegan ciuman pertama Dingding. Direktur Chen yang mendengar kabarnya langsung datang. Ia ingin Dingding hanya pura-pura mencium atau meminta Xiaoxin mengubah skenario. Soalnya ini adalah ciuman pertama Dingding. Tapi Dingding menolak. "Sekarang aku seorang aktris. Memberikan ciuman pertamaku di layar juga bukan hal buruk. Lokasi syuting adalah sebuah tanjakan kecil dan aktor lawan mainnya sedang cedera tangan. Jadi mereka kesulitan mengambil posisi. Sutradara Lu Jihang pun naik ke lokasi untuk memperagakan langsung. Namun, belum sempat dimulai, Dingding terpeleset dan terkilir. Saat sutradara Lu Jihang membantunya berdiri, secara tak sengaja bibir mereka bersentuhan. Waktu seakan berhenti dalam momen itu. Direktur Chen yang melihat adegan tersebut hendak menghentikannya, tapi Xiaoxin langsung menariknya. "Mending kamu pulang aja." Ia bahkan mengancam, "Kalau kamu nggak pergi, aku kasih tahu Tang Yu buat ngirim kamu ke proyek survei baru di Afrika." Ternyata malam sebelumnya, saat Xiaoxin dan Tang Yu sedang ingin menghabiskan waktu berdua, Direktur Chen datang mengajak minum. Tang Yu bilang ia sedang sibuk, tapi si pria itu tetap berdiri di depan pintu, membuat Tang Yu marah dan hampir mengusirnya ke luar negeri. Malam harinya, di rumah, sutradara Lu Jihang diam-diam memutar ulang video adegan tadi berkali-kali sambil tersenyum, bahkan menyimpannya sebagai momen berharga. Sementara itu, Dingding merasa canggung setelah insiden tersebut. Ia mulai menghindari sang sutradara, baik sengaja maupun tidak. Tapi sutradara Lu Jihang tidak menyerah. Ia datang ke depan pintu kamar Dingding sambil membawa permen dan berkata, "Meski itu cuma kecelakaan, aku tetap ingin minta maaf. Kamu nggak bisa terus menghindariku, kita masih banyak kerjaan bersama." Sebenarnya Dingding tidak marah. Hanya saja sejak kejadian itu, ia tak tahu harus bagaimana menghadapi perasaannya. Namun sutradara Lu Jihang tak mengetahui isi hati Dingding. Hingga suatu malam, ia bermimpi tentang akhir syuting dan mengajak Dingding makan bersama. Kini Dingding sudah menjadi bintang besar dengan lebih dari 3 juta pengikut. Banyak penggemar berebut ingin foto bersamanya, tapi Xiaoxin diam-diam mengambil beberapa potret dari kejauhan. Dingding merasa tidak puas dengan hasil foto yang diambilnya, jadi ia meminta sutradara Lu Jihang untuk memotretkan. Tapi melihat ekspresi manis dan lucu Dingding di balik layar, sutradara Lu Jihang malah terpaku, lupa cara memotret dan hanya bisa menatap Dingding dengan pandangan penuh kekaguman. Baru setelah Dingding menyadarkannya, ia kembali ke dunia nyata. Sebelum mereka berpisah, sutradara Lu Jihang memberikan sebuah hadiah kepada Dingding dan berkata, "Jangan dibuka sekarang, tunggu sampai kamu sampai di rumah." Setibanya di rumah, Dingding yang tak sabar langsung membuka hadiah itu dan terlihat sangat menyukainya. Hubungan mereka pun perlahan-lahan berubah tanpa mereka sadari. Sementara itu, Xiaoxin dari sebuah foto kru film yang diunggah secara tak sengaja memperlihatkan bahwa ia sedang menjalin hubungan. Ibunya yang melihat langsung marah dan menegurnya karena tak memberi kabar soal hal sepenting itu. Akhirnya, Xiaoxin terpaksa membawa Tang Yu pulang kampung untuk bertemu orang tuanya. Tang Yu, sebagai calon menantu, mendapat sambutan dingin.
Sang ayah bahkan tak memberi tatapan ramah saat bersalaman, dan ibunya malah menyalahkannya karena tidak memberi kabar lebih dulu. Tang Yu pun bingung harus bagaimana untuk mendapatkan restu mereka. Saat seluruh keluarga bermain mahjong, ia sengaja mengalah dan membiarkan calon mertuanya menang, berharap itu akan meluluhkan hati. Tapi Xiao Xin malah menghadangnya dan mengatakan bahwa cara itu tak akan berhasil. Akhirnya Tang Yu mengambil langkah paling langsung, berlutut satu lutut di depan Xiao Xin, menggenggam tangannya, dan menyatakan perasaannya dengan tulus di depan kedua orang tua. Sikap jujur dan serius ini mengejutkan mereka, tapi berhasil meluluhkan hati. Keesokan paginya saat sarapan, ayah Xiao Xin bahkan mengambil lauk untuk Tang Yu dan berkata, "Kita ini sudah satu keluarga, jangan terlalu sopan." Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sang ayah tiba-tiba menyebutkan bahwa hari itu Xiao Xin ada reuni SMA dan kemungkinan besar akan bertemu Han Yang, teman sekolah yang dulu disukai Xiao Xin. Ia terus memuji Han Yang tanpa menyadari reaksi cemburu Tang Yu. Ibunya sampai harus menyeret sang ayah pergi. Tang Yu, yang hatinya sudah panas, langsung cemburu dan melarang Xiao Xin bertemu Han Yang. Tapi Xiao Xin menjelaskan, "Aku ke reuni bukan buat ketemu dia. Kalau kamu khawatir, ikut aja." Namun rencana berubah karena ayah Xiao Xin malah mengajak Tang Yu bermain catur. Padahal Tang Yu sama sekali tak kenal teman-teman SMA Xiao Xin dan merasa tak perlu ikut. Tapi karena tak bisa menolak mertuanya, ia akhirnya ikut. Setelah selesai main, ia langsung menjemput Xiao Xin dan sekalian menemui Han Yang. Ternyata Han Yang masih menyimpan perasaan pada Xiao Xin. Ia bahkan mengungkit masa lalu, berkata, "Dulu aku pergi kuliah ke luar negeri itu karena alasan penting. Tapi demi Xiao Xin aku rela tinggalkan semuanya. Sedangkan kamu, bisa nggak?" Pertarungan melawan cinta pertama Xiao Xin pun dimulai. Dan Tang Yu menang dengan mudah. Meski begitu, sikap cemburunya membuat Xiao Xin geli dan senang, hingga tak bisa menahan diri untuk mencium pipinya. Pertemuan dengan calon mertua pun berakhir dengan sangat memuaskan. Setelah itu giliran Xiao Xin bertemu dengan ibu Tang Yu. Meskipun ini bukan pertemuan pertama mereka, statusnya kini sebagai calon menantu membuatnya merasa gugup. Ia bahkan meminta saran pada Dingding soal apa yang disukai kedua orang tua Tang Yu agar bisa mempersiapkan diri. Sebelum pergi, Tang Yu mengirim pakaian hasil jahitan khusus dan menenangkannya, "Nggak usah khawatir, orang tuaku santai kok." Xiao Xin pun merasa sedikit lebih tenang. Namun begitu tiba, ibunya langsung bertanya, "Kapan kalian mau menikah?" Sebuah pertanyaan yang membuat Xiao Xin kaget. Ia menjawab hati-hati, "Bukan kami nggak mau menikah, hanya belum terpikir sejauh itu." Meski berkata tidak terburu-buru, di hati kecilnya ia juga berharap ada kepastian. Karena kedua keluarga sudah saling bertemu, mereka pun sepakat untuk sementara fokus pada pekerjaan terlebih dahulu. Hari itu mereka dan Dingding sudah janjian untuk pergi ke rumah sutradara Lu Zihang menonton versi kasar dari film. Dingding tiba lebih dulu. Karena insiden ciuman waktu itu, suasana antara Dingding dan sutradara Lu Zihang jadi agak canggung. Saat sang sutradara sedang memasak, Dingding buru-buru mengirim pesan ke Xiao Xin. "Kalian kenapa belum datang? Aku nggak bisa sendirian berdua sama sutradara Lu Zihang." Melihat pesan itu, Xiao Xin langsung sadar ini kesempatan bagus dan menjawab, "Aku dan Tang Yu mendadak ada urusan, kalian aja dulu, ya." Karena mereka belum datang juga, sutradara Lu Zihang pun mengajak Dingding masuk ke ruang editing untuk melihat cuplikan-cuplikan belakang layar. Sambil menonton, ia berniat menyampaikan perasaannya. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Ia meninggalkan Dingding sejenak untuk menerima telepon dari Pak Fang. Pak Fong berkata, "Xiao Xin dan Tang Yu enggak jadi datang, ini kesempatan buat kamu, jangan disia-siakan. Soal usia bukan masalah, yang penting romantis." Sementara itu, Dingding melihat cuplikan video masa lalu mereka. Ketika sutradara Lu Zihang kembali dan melihatnya, ia pelan-pelan berjalan mendekat dan menggenggam tangan Dingding. Saat ia menatapnya dengan lembut, Dingding pun tak menolak. "Cuplikan di balik layar ini sebenarnya tidak tegas saya hapus, jadi saya simpan," ujar sutradara Lu Zihang. "Sekarang terserah kamu, mau dihapus atau tidak." Namun Dingding belum memberi reaksi apa-apa, diam saja tanpa menjawab. Dalam hati, sutradara Lu Zihang jadi khawatir. Tapi akhirnya Dingding berkata pelan,
Simpan saja, anggap sebagai kenang-kenangan. Jawaban itu membuat hati sutradara Lu Zihang lega dan senang. Melihat reaksi Dingding yang lembut, ia tak bisa menahan diri lagi dan mencium Dingding. Dingding pun membalas ciumannya dengan hangat. Meski begitu, karena belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, Dingding dengan malu-malu bertanya, "Kalau begini, berarti kita pacaran, ya?" Sutradara Lu Zihang segera menggenggam tangannya dan berkata, "Tentu saja. Sekarang kalau kamu mau putus, aku juga nggak setuju." Kali ini Dingding yang mengambil inisiatif membuat sutradara Lu Zihang terkejut. "Aku suka kamu. Syukurlah kamu juga mencintaiku. Cinta yang berbalas seperti ini sungguh indah." Mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Setelah itu, sutradara Lu Zihang berniat mengantar Dingding pulang. Tapi Dingding menolak karena takut kakaknya, Tang Yu, tahu. Ketika ia baru saja mengantar Dingding dan hendak kembali, tiba-tiba menerima telepon dari Tang Yu yang membuatnya panik. Ia kira hubungannya sudah ketahuan. Tapi ternyata Tang Yu hanya ingin meminta bantuan. Dia ingin sutradara Lu Zihang diam-diam merekam video lamaran untuknya. Ternyata semalam sepulang dari rumah orang tua Xiaoxin yang mabuk sempat mengigau sambil menyebut-nyebut nama Tang Yu dan mengatakan ingin dilamar dengan romantis. Katanya, kata-kata mabuk itu jujur, dan Tang Yu pun merasa harus mewujudkan keinginan itu. Tapi untuk memberi kejutan, ia butuh bantuan seorang sutradara hebat, dan tentu saja ia memilih Lu Zihang. Sutradara Lu Zihang langsung setuju. Tentu saja Tang Yu tak tahu bahwa Lu Zihang juga punya niat tersembunyi. Ia ingin mendekati Tang Yu agar hubungannya dengan Dingding bisa direstui. Tang Yu semakin senang dan bahkan meminta bantuan memilih model cincin untuk Xiaoxin. "Kalau aku yang pilih, Xiaoxin pasti suka, kan?" katanya. Kalimat itu membuat Tang Yu tersadar. "Benar juga, ayo cepat pilih cincin buat Xiaoxin." Begitu sutradara Lu Zihang pergi, Dingding langsung mengirim pesan. "Aku kangen sedikit. Jangan kangen kamu duluan ya." Sementara itu, jantung sutradara Lu Zihang masih berdetak kencang karena kebahagiaan. Tang Yu lalu meminta bantuan dari Direktur Chen. Tapi Direktur Chen menasehatinya, kalau beli cincin jadi itu namanya nggak serius. Buatkan khusus untuknya, baru itu namanya punya niat. Untungnya teman Tang Yu memiliki akses ke desainer dari rumah perhiasan Huan Jie. Jadi membuat desain bukan masalah. Masalahnya Tang Yu tidak tahu ukuran jari Xiaoxin. Malam itu ia pergi menemuinya. Pura-pura menggenggam tangan Xiaoxin dan mencoba diam-diam mengukur pakai benang merah yang telah ia siapkan. Tapi setiap kali mencoba, selalu gagal di menit-menit terakhir. Akhirnya, ia nekat pakai taktik manuver pria tampan, menggunakan jarinya sendiri sebagai acuan ukuran. Meski tak ideal, Direktur Chen akhirnya menyerah melihat semua usahanya dan berkata, "Yah, kalau begitu juga nggak apa-apa." Setelah film mereka tayang, penontonnya membludak dan antrian tiket mengular. Pendapatan box office pun melonjak drastis. Setelah pemutaran, sutradara Lu Zihang naik ke atas panggung dan berkata, "Terima kasih khusus untuk aktris utama saya, Tang Dingding. Perjalanannya masih panjang. Saya harap kalian bisa terus memberi dukungan dan pengertian padanya." Kini, Dingding benar-benar telah menjadi bintang. Namun, karena pacaran dengan sutradara, mereka masih harus merahasiakan hubungan. Bertemu pun harus di tempat yang sepi, takut ketahuan. Saat tak ada orang, Dingding buru-buru melepas masker dan mencium sutradara Lu Zihang. "Kamu nggak takut ketahuan di foto?" tanya Lu Zihang. "Nggak takut," jawab Dingding sambil menggenggam tangannya, siap pergi. Tapi sutradara Lu Zihang menariknya dan langsung memeluk dan mencium dengan lembut. Tepat saat momen romantis itu, terdengar suara dari samping. Mereka menoleh dan melihat dua gadis berdiri memperhatikan. "Kita akan segera go public," ujar Dingding. Ucapan itu membuat sutradara Lu Zihang sangat bahagia. Tapi saat Dingding bersiap untuk mengumumkan hubungan mereka ke publik, sutradara Lu Zihang malah menasihati, "Pikirkan lagi baik-baik. Karirmu baru saja dimulai, ini bisa mempengaruhi citramu." Namun Dingding tak gentar. Ia langsung mengumumkan hubungan mereka secara terbuka di media sosial dan membagikan kisah pertemuan mereka. "Pertama kali melihatku, dia langsung jatuh cinta. Sekali pandang saja dia sudah memilihku. Saat aku pergi, dia langsung mengejarku dan menawarkan peran utama dalam filmnya," tulis Dingding. Tak disangka, sutradara Lu Zihang tidak membantah pernyataan itu.
membuat Ding Ding sangat terkejut dan bahagia. Ibunya yang menonton video itu ikut senang, memuji putrinya karena punya mata yang tajam dalam memilih pasangan. Tapi ayahnya tidak seantusias itu, merasa sutradara Lu Jihang punya niat tersembunyi. Meski begitu, karena sang ibu sudah menyetujui, ayah pun tak bisa berbuat apa-apa. Saat Chen Dong mengetahui hubungan mereka telah diumumkan, ia tidak merasa sedih seperti yang dibayangkannya. Saat itulah ia menyadari, perasaannya kepada Ding Ding selama ini hanyalah rasa kekeluargaan. Kini, ia juga sudah menemukan seseorang yang ingin ia lindungi. Tak lain adalah sahabat dekat Xiaoxin. Xiaoxin pun langsung memberitahu Tang Yu tentang hubungan Ding Ding dan Lu Jihang. Awalnya ia kira Tang Yu akan keberatan, tapi ternyata Tang Yu malah mendukung penuh. Aku pikir Lu Jihang orang yang baik. Lagi pula sekarang aku juga nggak punya banyak waktu buat ngurusin yang lain, katanya santai. Adik perempuannya juga harus memikirkan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu Tang Yu belum melamar Xiaoxin. Detik berikutnya ia membawa Xiaoxin keluar dengan tujuan memberikan kejutan yang tak terlupakan. Ternyata ia telah menyiapkan sebuah balon udara raksasa. Xiaoxin yang melihatnya merasa sangat terkejut sekaligus bahagia. Mereka pun saling menggenggam tangan dan naik bersama ke balon udara. Perlahan naik ke langit sambil menikmati pemandangan indah di bawah sana. Tak hanya itu, Tang Yu juga telah menyiapkan pertunjukan kembang api yang membuat Xiaoxin benar-benar terkesan. Ketika ia menoleh, Tang Yu telah berlutut dengan satu lutut, di tangan membawa cincin berlian besar. Xiaoxin telah mencintai Tang Yu selama 4 tahun, dan yang ia tunggu-tunggu selama ini adalah momen lamaran ini. Sambil mengucapkan janji tulusnya, Tang Yu berkata bahwa cincin ini dibuat khusus hanya untuk Xiaoxin. Unik seperti dirinya, wanita yang tak tergantikan. Xiaoxin begitu terharu hingga meneteskan air mata, dan ia sangat menyukai lamaran penuh kejutan ini. Sebenarnya awalnya Tang Yu berniat melamar di rumah. Saat hanya berdua dengan Xiaoxin, ia pura-pura mengeluh sakit gigi parah. Xiaoxin yang khawatir ingin segera turun untuk membelikan obat. Begitu ia pergi, Tang Yu langsung menggunakan waktu itu untuk menyiapkan lamaran. Ia mengatur posisi kamera tersembunyi, menata barang-barang kejutan, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Namun saat hendak membuka kotak cincin, ternyata cincin itu hilang. Ia panik dan mencari kemana-mana tapi tetap tidak ketemu. Karena waktu mepet, ia terpaksa membereskan semuanya dengan cepat. Dan tepat setelah selesai membereskan, Xiaoxin kembali. Seperti yang diduga, rencana lamaran itu gagal. Tapi siapa sangka, lamaran yang terjadi kemudian malah jauh lebih indah dari yang direncanakan. Setelah lamaran, kedua keluarga pun mengadakan pertemuan resmi. Untuk menunjukkan keseriusannya, Tang Yu memindahkan seluruh aset atas nama Xiaoxin. Xiaoxin sangat terkejut karena tidak tahu sama sekali tentang hal besar seperti ini. Ia pun semakin mencintai Tang Yu. Kedua keluarga mulai membicarakan rencana pernikahan mereka, dan demi segera memiliki cucu, mereka pun langsung mengurus pendaftaran pernikahan. Tang Yu dan Xiaoxin kemudian mengikuti jejak Ding Ding dan sutradara Lu Jihang dengan mengumumkan pernikahan mereka secara publik. Kolom komentar pun dipenuhi ucapan selamat. Xiaoxin kembali ke perusahaan Tang Yu. Semua orang di sana kini memanggilnya Nyonya Bos dan mulai menyiapkan hadiah pernikahan. Xiaoxin memutuskan untuk mengadakan jamuan makan sebagai ungkapan terima kasih kepada semuanya. Malam sebelum pernikahan mereka berkumpul bersama. Yu Huan bertanya kepada sutradara Lu Zihang dan Ding Ding kapan mereka akan mendaftarkan pernikahan. Tang Yu yang sedang duduk di sana langsung menggerutu. Bukannya hari ini buat merayakan pernikahan kami ya? Kok jadi iri sama adik ipar sih? Candaan itu membuat wajah sutradara Lu Zihang memerah. Dalam perjalanan pulang, Ding Ding berkata, menikah itu kayaknya menyenangkan ya. Sutradara Lu Zihang langsung menjawab, kalau kamu sudah siap, kita langsung nikah. Ucapan itu membuat Ding Ding terharu hingga menitikkan air mata. Terima kasih karena hari itu kamu memilih aku di Akademi Film. Karena itu aku bisa mendapatkan cinta dan karier. Aku bersyukur karena telah bertemu denganmu. Di sisi lain, Chen Dong akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Yu Huan. Sebenarnya selama ini Yu Huan juga mulai menyukai Chen Dong dan ia setuju untuk mencoba menjalin hubungan dengannya. Tak lama kemudian, tibalah hari pernikahan Tang Yu dan Xiaoxin.
Xiaoxin mengenakan gaun pengantin yang dirancang khusus oleh Yu Huan. Tang Yu tak bisa mengalihkan pandangannya, istrinya tampak sangat cantik. Setelah melalui begitu banyak rintangan dan perjalanan panjang, akhirnya mereka berhasil sampai di titik ini, menjadi suami istri. Dan cerita ini pun berakhir.